Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 9. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Aku tidak tahu. Long Wei menggelengkan kepalanya. Dinasti Xia Agung berdiri kokoh di zaman dewa dan iblis, menghancurkan dinasti-dinasti kuno lainnya dan menyatukan daratan yang tak berujung. Sejarahnya mencakup ratusan juta tahun. Deskripsi wilayah dinasti Xia Agung dalam buku-buku hanyalah satu. Tak berujung. Seberapa kuatkah dinasti semacam itu? Seberapa dalamkah warisannya? Ketika dinasti Xia Agung menyatukan dunia, ia membagi dunia menjadi 3.600 wilayah dan mengangkat 800 pangeran. Yu Qisue berkata dengan fasih, karena dunia ini terlalu besar, bahkan para dewa dan iblis pun tak dapat mengendalikannya dengan mudah, maka dunia ini dibagi menjadi 3.600 wilayah. 3.600 wilayah ini ada yang besar dan ada yang kecil. Dan bahkan yang kecil pun sangat luas. Yanshan berada di bawah yurisdiksi Kabupaten Anchan, yang merupakan wilayah kekuasaan Markuis Anchan. Yu Qisue berkata, kota Kabupaten Anchan berjarak sekitar 1 juta mil dari kita. Kota Kabupaten Anchan? Jaraknya hampir 1 juta mil dari kita. Long Wei dapat membayangkan sepenuhnya bahwa di tempat yang sangat jauh, terdapat sebuah kota kuno yang sangat besar dan makmur, tempat para dewa dan iblis berkumpul, memengaruhi daratan luas yang tak berujung. Yu Qisue melanjutkan, kota Kabupaten Anchan adalah pusat kekuatan seluruh Kabupaten Anchan, dan merupakan tempat berkumpulnya para dewa dan iblis. Namun, Kabupaten Anchan terlalu luas, dan terdapat puluhan ribu tempat seperti Yanshan di wilayah ini. Beberapa suku terkemuka, beberapa sekte, dan beberapa sekte tersebar di mana-mana. Begitu besar? Long Wei menahan napas. Kaisar itu jauh, dan dunia terbagi menjadi 3.600 wilayah. Para pangeran yang mengendalikan satu sisi memiliki kekuasaan yang sangat besar. Yu Qisue menghela napas, ibu kota dinasti Xia Agung terlalu jauh, dan bahkan ada beberapa pangeran yang memberontak dalam sejarah. Itu benar-benar pertarungan antara makhluk abadi dan iblis, dan banyak sekali orang kuat yang gugur. Sungguh mengerikan. Long Wei mengangguk. Kerugian dari wilayah yang terlalu luas adalah lemahnya kendali. Bahkan Markuis Anchan yang agung dan berkuasa pun menganut pendekatan laissez-faire terhadap wilayah kekuasaannya yang luas, yang memungkinkan suku-suku saling bertarung. Setelah beberapa pangeran memberontak, dinasti Xia Agung mulai membangun kota-kota di tanah ini dengan panik agar dapat memerintah dengan lebih baik. Bahkan ada 10 kota seperti itu di Yanshan. Yu Qisue memandang putranya, setiap kota memiliki perintah menteri yang sesuai. Perintah menteri? Long Wei mendengarkan dengan saksama. Ya, perintah menteri. Yu Qisue melanjutkan, menyempurnakan perintah menteri itu seperti mendapatkan sebuah kota. Secara nama, kau menjadi menteri dinasti Xia Agung. Tetapi perintah menteri adalah senjata sihir tingkat pemula, dan setidaknya seorang kultivator istana ungu dapat menyempurnakannya. Ada 10 kota seperti itu di Yanshan. Long Yichuan juga berbicara. Di antara 10 kota ini, salah satunya adalah kota Yanshan, tempat pasukan dinasti Xia Agung ditempatkan. Dari 9 kota lainnya, klan Long saya menempati satu, yaitu kota Wanjian, tempat kediaman Zongzong dari 5 prefektur klan Long kami berada. Long Yichuan memperkenalkan, klan Bianhe, klan Kou, dan klan Tiemu masing-masing menempati satu kota. Kultus Api Hitam menduduki 2 kota, dan Gunung Naga Salju menduduki 3 kota. Sebenarnya, dahulu kala, klan Long, klan Bianhe, klan Kou, Kultus Api Hitam, dan klan Tiemu semuanya adalah suku asli Yanshan. Long Yichuan mendesah. Kemudian, Sue Longshan memperoleh perintah pengikut dari salah satu kota di Yanshan dan menyusup. Klan Tiemu adalah yang terlemah dan dengan cepat membelot ke Sue Longshan. Namun, keempat kekuatan lainnya masih melawan. Kita semua adalah rakyat Daxia. Para kultivator dilarang bertempur di kota kita sendiri. Pelanggar aturan memprovokasi dinasti Daxia dan dapat dihukum mati. Long Wei mendengarkan apa yang dikatakan orang tuanya dan tak kuasa menahan diri untuk mengerutkan kening dan berkata, Ayah dan Ibu, menurut apa yang kalian katakan, para kultivator dilarang berperang di kota. Jika tidak, itu akan menjadi kejahatan berat. Dengan cara ini, akankah suatu suku sulit untuk binasa? Bencana? Yu Qisue mencibir. Sederhana. Misalnya, ketika kultivator Purple Mansion mencapai akhir hayatnya, Ordo Menteri akan kehilangan pemiliknya setelah kematiannya. Tentu saja, suku ini akan cepat merosot. Masih ada beberapa biksu Purple Mansion yang tidak bisa tinggal di kota setiap hari. Jika mereka keluar, mereka akan dibunuh. Jika perintah menteri dicabut, suku itu akan segera musnah. Bahkan ada beberapa suku dan pasukan yang melanggar hukum. Kata Yu Qisue, mereka langsung mengirim orang-orang kuat ke kota untuk diam-diam membunuh para kultivator Purple Mansion dari sukumu dan merebut ordo subjek. Apa yang bisa kau lakukan? Long Wei terkejut ini. Tanpa bukti, apa yang bisa kau lakukan? Yu Qisue tersenyum.
Tentu saja, semakin besar kekuatannya, semakin berhati-hati mereka. Memprovokasi dinasti Xia Agung adalah kejahatan berat, dan mereka tidak akan melakukannya dengan mudah. Bahkan jika mereka benar-benar ingin melakukannya, mereka akan menggunakan beberapa cara rahasia. Aku hanya memberitahumu bahwa ada banyak kemungkinan sebuah suku akan hancur. Jika kau tidak memprovokasi orang lain, mereka akan memprovokasimu. Yang terpenting adalah kau sendiri yang kuat. Markuis Anchen mengendalikan wilayah tak berujung ini. Tetapi selain garnisun, dinasti Xia Agung juga memiliki penjaga Yinglong yang terdiri dari para kultivator abadi. Konon, hanya seorang Wan Xiang Zhenren yang bisa menjadi anggota penjaga Yinglong. Dengan penjaga Yinglong, dinasti Xia Agung juga dapat mengendalikan wilayah tak berujung ini dengan lebih baik. Ingat, penjaga Yinglong tidak boleh terprovokasi. Ning Er, dengan bakat dan pemahamanmu, akan mudah bagimu untuk menjadi murid orang yang kuat. Akan lebih baik jika kau menjadi murid orang yang kuat sesegera mungkin setelah kau pergi menjelajahi dunia. Long Yichuan dan Yu Chisue banyak berbincang dengan putra mereka. Mereka juga tahu bahwa Long Wei pasti akan melangkah ke panggung besar itu di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi tokoh besar di Kabupaten Anchan. Tentu saja, mereka mengingatkannya dengan hati-hati dan menceritakan semua yang mereka ketahui kepada Long Wei. Ini benar-benar membuka mata Long Wei. Baru saat itulah saya menyadari betapa luasnya dunia luar. Dinasti Xia Agung seluruhnya terdiri dari para kultivator abadi, dengan pengawal Yinglong, Anchan Hou yang mengendalikan pasukan, serta suku-suku terkemuka, sekte-sekte besar, dan sekolah-sekolah agama. Tentu saja, ada juga banyak suku lokal yang seperti ular yang dapat diwariskan untuk waktu yang lama dengan mengandalkan perintah dari rakyat mereka. Sedangkan untuk lapisan terbawah, terdapat suku-suku yang tak terhitung jumlahnya. Long Wei merasakan gelombang kebanggaan di hatinya. Long Wei, aku sudah mengambil tubuh ular bersayap itu. Akan kukatakan pada semua orang bahwa akulah yang membunuhnya. Long Yichuan berkata, lagi pula kau masih muda. Kalau kau mempublikasikannya, kau hanya akan mendapat masalah. Aku sudah serahkan semua ini kepadamu, ayah. Long Weilian berkata, ngomong-ngomong, ayah, aku ingin membangun tempat tinggal di danau ular bersayap ini. Aku ingin sering tinggal di sini di masa depan. Tinggal di sini? Long Yichuan dan Yu Chisue sama-sama melihat sekeliling. Asap mengepul di sekitar, dan suasananya sangat damai. Ya, tempatnya bagus. Long Yichuan mengangguk. Aku akan mengatur seseorang untuk datang dan membantumu membangun tempat tinggal. Ibumu dan aku akan segera kembali. Kamu harus sering-sering kembali kalau sudah di sana. Baik. Aku akan kembali ke kota Sifu dalam beberapa hari ini. Long Wei mengangguk. Ia akan pergi ke suku gigi hitam untuk membawa adik laki-laki Chun Chao ke kota Sifu. Ini adalah janjinya kepada Chun Chao. Kembalilah secepatnya. Yu Chisue dengan lembut mengelus kepala putranya. Ya. Long Wei mengangguk. Ia juga mengerti bahwa ibunya sangat khawatir dia akan memasuki istana air kali ini. Pada hari itu, Long Wei membawa Qiu Ye dan Mou bersamanya, dan menunggangi binatang hitam licik menuju suku gigi hitam. Perjalanan dari danau ular bersayap ke suku gigi hitam itu panjang. Bahkan jika seseorang menggunakan binatang licik hitam untuk bepergian di siang hari dan beristirahat di malam hari, perjalanan itu tetap akan memakan waktu 3 hari. Malam. Api unggun menyala. Long Wei dan Qiu Ye berada di samping api unggun. Sementara Mou memperhatikan sekelilingnya untuk mencegah beberapa binatang buas yang tak tahu apa-apa mengganggu tuan mudanya. Aku belum melihat semua barang yang kudapat di istana air. Long Wei tiba-tiba teringat bahwa ia telah melihat semua senjata ajaib dan barang-barang yang kudapat ketika memasuki lantai pertama dan kedua koridor istana air. Tetapi kemudian ia mendapatkan ribuan senjata ajaib dan sejumlah besar barang-barang di lantai ketiga. Ia menyempurnakan senjata-senjata ajaib itu dan bertarung melawan boneka monster hitam. Kemudian ia pergi menemui sapi tua hitam, dan ia tidak punya waktu untuk melihatnya satu persatu. Di antara barang-barang lain yang diperoleh di tingkat pertama dan kedua, terdapat sebuah buku rahasia yang sebanding dengan Sutra Tetesan Air. Barang-barang lain yang diperoleh di tingkat ketiga jumlahnya beberapa kali lipat lebih banyak daripada yang sebelumnya. Benda-benda muncul begitu saja di tangan Long Wei, lalu menghilang setelah ia memeriksanya. Qiu Ye memperhatikan dengan rasa ingin tahu dari samping. Untuk waktu yang lama. Buku rahasia lain, King Feng Pian? Long Wei gembira setelah membolak-baliknya. Ini sebenarnya buku rahasia ilmu pedang. Sepertinya sebuah metode yang langsung menunjukkan makna sejati Tao. Buku ini sebanding dengan Di Shui Jing. Penglihatan Long Wei kini jauh lebih tajam. Lagi pula, ia telah memahami makna sejati Tao. Setelah membacanya dengan saksama, ia segera merasa bahwa tujuan akhir dari teknik pedang ini adalah untuk menunjukkan secara langsung makna sejati dari King Feng. Sebenarnya, mereka yang tewas di koridor itu hanyalah makhluk bawaan. Seberapa dalamkah buku-buku rahasia yang mereka bawa? Sebenarnya, membawa-bawa keterampilan unik seperti bab King Feng tidaklah masuk akal. Misalnya,
Long Wei tidak membawa di Shui Jing dan fragmen pedang Lei Huo. Ini menunjukkan bahwa pemilik buku-buku rahasia ini mungkin berasal dari beberapa suku tingkat atas yang lebih kuat, dan kerahasiaan buku-buku rahasia tingkat ini tidak terlalu ketat. Memang banyak sekali barang-barang dan harta karun yang diperoleh di lantai 3 koridor Istana Air. Long Wei menemukan 3 metode ampuh. Setelah membolak-balik buku rahasia itu, Long Wei mulai memeriksa barang-barang lain yang tidak terlihat seperti buku rahasia. Long Wei tiba-tiba mengeluarkan sebuah patung giok. Ini adalah balok giok berbentuk persegi dengan tinggi 2 kaki, yang di atasnya terdapat patung seorang pria tua berjanggut panjang. Tidak. Mata Long Wei berbinar dan ia mengamatinya dengan saksama. Sekilas saja, ia akan mengira itu patung. Tetapi jika diperhatikan lebih dekat, ia akan menemukan bahwa balok giok persegi ini sebenarnya tersusun dari karakter-karakter kecil yang padat dan beberapa gambar kecil. Hieroglif ini persis seperti karakter dinasti Xia Agung. Tulisannya sangat kecil. Jika orang biasa, mereka mungkin tidak akan bisa melihatnya dengan jelas, tetapi Long Wei bukan orang biasa. Ia memiliki penglihatan yang luar biasa dan bisa melihat seekor lalat sejauh 10 mil. Dengan penglihatan seperti itu, ia secara alami dapat melihat tulisan-tulisan kecil yang padat di balok giok itu. Sungguh menakjubkan. Mungkin ada ratusan ribu karakter kecil yang terukir di batu giok ini. Karakter-karakter kecil yang tak terhitung jumlahnya itu kebetulan membentuk patung seorang pria tua berjanggut panjang. Long Wei awalnya terkesima, lalu ia mencari awal dari karakter-karakter ini. Ia segera menemukan sudut kiri atas, di mana terdapat 4 karakter independen. 9 volume formasi. Mata Long Wei berbinar dan dia mulai membaca dengan saksama. Aku, Daoyan, telah mempelajari formasi selama lebih dari 80.000 tahun. Untungnya, aku selamat dari bencana terakhir, tetapi aku khawatir aku akan mati dalam bencana berikutnya 900 tahun dari sekarang. Aku hanya tidak ingin wawasanku tentang formasi hilang, jadi aku telah mencatat 9 jilid wawasanku di sini. Aku harap mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya akan mempelajarinya dengan saksama. Kata-kata pembuka itu membuat Long Wei senang. Siapapun yang dapat hidup lebih dari 80.000 tahun dan selamat dari 3 bencana dan 9 bencana pastilah seorang yang abadi. Zhu Huasang abadi dapat bertahan hidup selama jutaan tahun, tetapi manusia biasa tak dapat bertahan selama itu. 3 bencana dan 9 malapetaka mudah dihindari, tetapi malapetaka sulit dihindari. Malapetaka besar yang terjadi setiap 900 tahun. Setiap malapetaka lebih dahsyat daripada yang sebelumnya, dan terus meningkat. Bahkan manusia surgawi pun tak mampu menahan malapetaka besar terakhir Zhu Huasang abadi. Pengalaman formasi yang ditinggalkan oleh seorang pengembara abadi tak kalah berharganya dengan formasi pedang 1000 kecil dan teknik melarikan diri sayap angin. Long Wei segera menyadari nilainya. Dengan pengalaman formasi seperti itu, dia benar-benar pergi ke koridor Istana Air. Sungguh, orang yang telah berpengalaman dalam formasi ini mungkin tidak mahir. Lagi pula, formasi itu sangat mendalam dan sulit dipahami. Kebanyakan kultivator abadi hanya tahu cara mengatur formasi, tetapi tidak tahu prinsip-prinsipnya. Misalnya, Long Wei melakukan formasi 1000 pedang kecil hanya berdasarkan rutinitas. Kultivator abadi umumnya lebih bersedia meluangkan waktu untuk menyempurnakan beberapa senjata sihir yang kuat, atau mempraktikkan mantra yang kuat, tetapi sangat sedikit dari mereka yang mau mempelajari formasi ini. Selain itu, formasi ini misterius dan sulit dipahami, dan bahkan lebih sedikit orang yang menelitinya. Mereka yang memahaminya di awal mungkin tidak memahaminya, dan mungkin tidak mencapai apapun sampai mereka mati. Maka mereka pun pergi menjelajahi koridor Istana Air. Ada kemungkinan lain, seperti Long Wei, dia melewati danau ular bersayap secara tidak sengaja, dipindahkan secara paksa oleh Istana Air, dan kemudian meninggal di sana. Apapun alasannya, 9 jilid teknik formasi akan menjadi milikku. Kupikir, ada ribuan senjata sihir penyimpanan, dan ribuan orang tewas di dalamnya. Mungkinkah setiap ribuan orang itu membawa harta karun yang berharga? Long Wei sedang dalam suasana hati yang sangat gembira. Akhirnya, aku mendapatkan harta karun yang berharga. Coba kulihat baik-baik. Dia segera menundukkan kepalanya dan mulai membaca 9 jilid formasi. Formasi memanfaatkan segala sesuatu yang dapat digunakan, bahkan formasi yang benar-benar misterius di mana langit dan bumi hanyalah bagian darinya. Menarik. Long Wei tersenyum ketika membaca 9 jilid formasi, yang kebanyakan orang anggap membosankan. Pengantar formasi menguji kemampuan berhitung mental seseorang. Seseorang harus bisa berhitung. Long Wei sangat pintar di kehidupan sebelumnya. Ia tidak bisa sekolah karena sakit, jadi ia belajar otodidak. Ia belajar otodidak melalui buku dan internet, dan IQ-nya jauh melampaui teman-temannya, terutama dalam sains. Ia mampu menghasilkan banyak uang di usia muda. Sekarang dengan diagram NUA dalam hidup saya dapat melakukan banyak hal pada saat yang sama dan pikiran saya dapat berpikir lebih tangkas dan cepat. Pendidikan di bumi di kehidupan sebelumnya memberi Long Wei beberapa ide. Meskipun bumi hanyalah salah satu dari miliaran dunia kecil, pendidikan di sana jauh lebih unggul daripada di sini.
Misalnya, wilayah Yanshan masih berada di era kesukuan. Bahkan anak-anak suku seperti keluarga Long hanya bisa membaca dan menulis, dan suku biasa bahkan tidak bisa membaca huruf besar. Ketika mereka mempelajari formasi pada level ini, mereka tentu saja tercengang. Dapat dikatakan bahwa para pelajar sains berprestasi di era bumi ini, meskipun belum dapat dikatakan mampu menjadi master formasi, minimal dapat dianggap sebagai talenta formasi yang potensial. Kehidupan sebelumnya memberi Long Wei kemampuan berpikir, yang setara dengan perangkat lunak. Kehidupan ini memberi Long Wei jiwa yang kuat, yang setara dengan perangkat keras. Tentu saja, Anda akan memiliki dasar yang baik untuk mempelajari formasi. Jadi begitu. Long Wei sesekali tersenyum sambil memperhatikan. Formasi seperti Array Qin yang ini benar-benar kasar. Mereka sepenuhnya mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Bahkan tidak ada sedikit pun keahlian. Semakin dia menatap Long Wei, semakin bahagia dia jadinya. Namun, perlahan-lahan, senyum Long Wei memudar. Terkadang ia mengerutkan kening, berpikir keras, dan terkadang ia menatap kosong. Seperti yang kuduga, kita tidak boleh meremehkan formasi. Long Wei mengangguk. Seni formasi itu luas dan mendalam. Aku hanya mengerti dasar-dasarnya. Aku merasa bingung ketika membahas sesuatu yang sedikit lebih mendalam. Benar. Meskipun kebanyakan orang di negeri tak berujung ini bodoh, tetap saja ada orang jenius. Setelah mereka belajar selama ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan tahun, mereka akan mampu jauh melampaui orang-orang di bumi. Tuan muda, hari sudah fajar. Saatnya kita berangkat, teriak Qiu Ye tiba-tiba. Ah, Long Wei kemudian menyadari bahwa hari sudah fajar. Array itu luas dan tak terbatas. Setelah Anda benar-benar memahami jilid pertama dari 9 jilid Array, Anda akan dianggap sebagai seorang master Array. Sayangnya, Long Wei bahkan tidak dapat sepenuhnya memahami jilid pertama, yang membuatnya kehilangan rasa puas diri dan menjadi lebih rendah hati. Mempelajari formasi dapat memberi saya alat tambahan. Dan ketika kau menggunakan formasi pedang Xiao Qian, kau bisa lebih fleksibel dan tidak terlalu kaku. Meskipun Long Wei masih pemula dalam formasi ini, ia juga memahami cara kerja formasi, yaitu memimpin. Sungguh melelahkan mengendalikan ratusan pedang terbang sekaligus seperti dirinya. Untungnya, jiwaku cukup kuat untuk dengan mudah melakukan tingkat keempat formasi pedang Xiao Qian. Jika seseorang ahli dalam formasi, ia hanya perlu memimpin beberapa pedang terbang kunci untuk memimpin pedang terbang lainnya. Hal ini dapat sangat mengurangi beban jiwa dan juga memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan formasi pedang Xiao Qian yang lebih besar. Tuan muda, suku gigi hitam ada di depan, teriak Qiu Ye. Long Wei kemudian berhenti memahami formasi itu dan mendongak. Beberapa penjaga dari suku gigi hitam di kejauhan sepertinya telah memperhatikan tempat ini. Itu Guru Ji. Cepat, pergi dan laporkan pada pemimpin. Orang-orang suku taring hitam pernah melihat Long Wei sebelumnya. Dan kali ini mereka masih 3 binatang hitam licik dan 3 orang. Pihak lain dengan cepat mengenali mereka. Ketika Long Wei dan 2 orang lainnya tiba di gerbang suku, Heya sudah ada di sana untuk menyambut mereka secara langsung. Salam, Tuan Muda. Heya diikuti oleh sekelompok besar anggota klan di depan dan belakang, dan mereka semua berlutut serempak. Ya. Long Wei mengangguk, bawa aku ke Cuncao. Ya, kata Heya Lian. Satu-satunya orang di suku Heya yang memiliki hubungan darah dengan Long Wei adalah Cuncao. Long Wei tiba-tiba melirik dan melihat anak kurus di belakang Heya. Wajahnya agak sakit dan tampak seperti rumput musim semi. Long Wei ingat bahwa ia pernah melihat anak ini terakhir kali ia datang ke sini. Jadi ia langsung bertanya, siapa namamu? Anak itu tertegun. Heya mengikuti pandangan Long Wei dan berbalik melihat putranya di sampingnya. Lalu berkata, cepat jawab pertanyaan Tuan Muda. Anak itu gemetar dan berkata, namaku Kingxi. Batu biru, bisik Long Wei pada dirinya sendiri. Anak kecil itu menatap pemuda yang duduk di atas binatang hitam licik di depannya dengan gentar. Ia merasa bahwa pemuda di depannya adalah sosok yang sangat kuat dan seluruh suku takut padanya. Kingxi. Pemuda itu turun dari binatang hitam itu dan menghampirinya untuk memegang tangannya. Ikutlah denganku, ke makam adikmu, dan bersujudlah padanya. Long Wei menggenggam tangan kecil Kingxi. Kingxi digenggam dengan bodoh dan tak berani melawan. Heya dan anggota suku lainnya di sampingnya tentu saja tak berani berkata apa-apa. Dengan cara ini, kami melewati suku itu dan sampai di pemakaman besar di belakang suku itu. Kami tiba di pemakaman lagi. Cuncao, aku di sini. Long Wei juga menyiapkan beberapa persembahan, yang disiapkan ketika ia melewati sebuah suku dalam perjalanan ke sini. Ia meletakkannya satu persatu di depan makam. Long Wei meletakkannya dengan hati-hati dan berkata dengan lembut, Jiang He dari suku Jiangbian sudah mati, dan ular bersayap dari danau ular bersayap juga mati. Semua musuhmu sudah mati. Begitu suara itu jatuh, Black Fang dan yang lainnya di sampingnya terkejut. Apa? Iblis ular bersayap juga mati? Kingxi seharusnya menjadi satu-satunya saudaramu.
Long Wei mengulurkan tangannya dan menarik Kingxi yang tercengang ke sisinya. Aku bersumpah di depan makamu bahwa aku akan mengajari Kingxi dengan baik. Anak muda Kingxi agak bingung, tetapi ayahnya, Heia, sangat terkejut dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda. Ia hanyalah pemimpin suku kecil, jadi masa depan seperti apa yang bisa ia berikan kepada putranya? Tetapi jika Tuan Muda yang mulia dari keluarga Long ini mau membantu, masa depan putranya akan berbeda. Asalkan kau tidak keberatan." Long Wei melirik Heia, "Aku akan tinggal di Danau Yishe untuk waktu yang lama. Kalau kau ingin bertemu putramu, pergilah ke Danau Yishe untuk menemuiku." "Ya," kata Black Fang dengan hormat. "Kingxi, bersujudlah pada adikmu." Long Wei menatap Kingxi di sampingnya. "Ya." Anak muda Kingxi berlutut dan bersujud 3 kali. Long Wei melambaikan tangan ke samping dan berkata, "Kalian semua, silakan pergi." "Baik, Tuan." Semua orang, termasuk Qiu Ye, mundur. Bahkan Kingxi pun dibawa pergi oleh Heia. Hanya Long Wei yang tersisa di pemakaman yang sunyi dan sunyi ini. "Hanya kita berdua." Long Wei mengeluarkan tabung bambu dan meminumnya. "Gurumu akan mengobrol lebih banyak denganmu hari ini. Aku khawatir dia akan butuh waktu lama untuk datang menemuimu nanti." Long Wei sedang minum anggur buah di depan makam dan mengobrol dengan Chun Chao. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Alis Long Wei tiba-tiba terangkat. Sebagai makhluk seperti dewa, ia memiliki indera yang sangat sensitif dan dapat dengan mudah merasakan getaran bumi yang sangat halus. Seharusnya ada ribuan prajurit. Seharusnya hanya 20 mil jauhnya. Ribuan prajurit berkumpul 20 mil jauhnya? Mungkinkah suatu suku ingin menyerang suku Taring Hitam? Ketika suku-suku saling menyerang, keluarga Long biasanya menutup mata. Heia lahir dari keluarga pedagang dan sangat pandai berurusan dengan orang. Long Wei bingung. Sejak dia mendirikan suku Heia, tidak ada suku yang pernah menyerangnya. Mengapa ada suku yang menyerang kali ini? Dan ada ribuan prajurit? Pergi dan lihatlah. Long Wei segera berdiri. Baik itu untuk rumput musim semi atau batu biru. Saya tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Meskipun keluarga Long menutup mata terhadap masalah seperti itu, begitu mereka campur tangan, suku-suku di bawah komando mereka secara alami tidak berani menentang. Long Wei berjalan memasuki suku dan langsung menuju gerbang utama. "Tuan Muda." Mo Wu dan Qiu Ye mengikuti. "Tuan." Black Fang juga datang bersama beberapa anggota suku, dan Long Wei berteriak, "Ada ribuan prajurit yang menuju ke sini sejauh 20 mil. Nah, seharusnya ada sekitar 2.000 hingga 3.000. Anda dari suku Black Fang harus segera bersiap." Black Fang terkejut. 2 atau 3.000 prajurit? Mustahil. Seberapa besar suku yang harus mengirimkan 2 atau 3.000 prajurit? Suku sebesar itu akan meremehkan suku Black Fang kita. Semua pria, wanita, dan anak-anak di suku Black Fang kita hanya berjumlah sekitar 1.000 orang. Tidak ada gunanya mengirimkan pasukan sebesar itu. Kalau aku bilang begitu, ya sudahlah. Long Wei meliriknya dan tidak berkata apa-apa lagi. Ya, Black Fang tentu saja tidak berani berkata lebih banyak lagi, dan berteriak, "Cepat, cepat, musuh sedang menyerang, cepat berkumpul." Bas suara pelan tanduk hewan segera terdengar dan menyebar ke seluruh suku. Para pria kuat, pria tua, dan wanita di suku itu semua mengambil pedang, senapan, dan tombak, sementara anak-anak semua bersembunyi. Long Wei berdiri di pintu masuk utama, memandang ke kejauhan. Seluruh suku gigi hitam juga memegang senjata mereka dan menunggu dengan napas tertahan, masing-masing memandang ke kejauhan, ke arah pegunungan dan hutan. Perlahan-lahan, mereka bisa merasakan langkah kaki itu. Lagi pula, bagaimana mungkin 2 atau 3.000 tentara berbaris tanpa bersuara? Ini juga mengejutkan Black Fang dan yang lainnya. Kau tahu, Long Wei sudah memperkirakan jarak dan jumlah orang sejak lama. Banyak. Begitu banyak petarung. Para anggota suku gigi hitam sedikit tercengang ketika melihat sosok-sosok padat muncul dari hutan yang jauh. Mereka yang berada di depan semuanya mengenakan zirah, dan sekilas tampak seperti semburan baja yang menerjang ke arah mereka, membuat para anggota suku gigi hitam merasa ketakutan. "Berhenti." Dengan satu perintah, 3.000 prajurit berkumpul setengah mil di depan gerbang utama suku gigi hitam. "Dengar, suku Taring Hitam." Di depan perkemahan gelap itu berdiri seorang pria botak kekar yang meraung, "Kami dari suku Sayap Api. Sebaiknya kalian buka gerbang dan menyerah cepat, agar kalian masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kalian melawan, mereka yang melawan akan dibunuh, dan sisa suku akan dijual sebagai budak." Suaranya bergema di langit. Suku gigi hitam panik. Apa yang harus dilakukan? Begitu banyak pejuang, mungkin beberapa ribu. Sudah berakhir. Bukankah Tuan Long ada di sini bersama kita? Suku Black Fang sama sekali tidak bersemangat. Pertama, suku itu baru saja berdiri belum lama ini, dan semua anggota suku adalah pengungsi yang berkumpul di sini, dan mereka belum membentuk rasa memiliki terhadap suku Black Fang. Kedua,
Suku Black Fang memiliki kurang dari 500 prajurit yang kuat, tetapi pihak lawan memiliki 3.000. Begitu pertarungan dimulai, mereka akan dikalahkan dengan cepat. Semuanya dari suku sayap api. Black Fang Lian melangkah maju dan berkata dengan lantang, "Aku tidak tahu mengapa kalian datang ke suku Black Fangku. Apa permintaan kalian? Suku Black Fangku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan kalian." "Berhenti bicara omong kosong," teriak pria botak di depan formasi lawan, "menyerah atau melawan." Long Wei mengerutkan kening dan melirik Mo Wu di sampingnya. Mo Wu mengangguk dan segera melangkah maju sambil berteriak, "Putraku, Long Wei, ada di sini. Pemimpin suku sayap api, datanglah dan sambut aku." "Kenapa kau tidak datang untuk memberi penghormatan? Kenapa kau tidak datang untuk memberi penghormatan? Kenapa kau tidak datang untuk memberi penghormatan?" Suara-suara itu bergema di pegunungan dan hutan, dan juga menyebabkan keributan di suku sayap api. Di tengah perkemahan ada sekelompok orang yang menunggangi tunggangan. "Tuan Long Wei? Apakah Long Wei dari suku Riverside? Kecuali Long Wei, siapa lagi yang berani membiarkan pemimpin berkunjung?" Para petinggi suku sayap api langsung terkejut. Suku sayap api juga merupakan suku besar dengan populasi lebih dari 20.000 jiwa. Tetapi karena tidak ada makhluk bawaan di dalam suku tersebut, skalanya telah mencapai batasnya dan mereka tidak berani memperluas wilayahnya lebih jauh. Dibandingkan dengan suku Jiangbian, suku sayap api mereka jelas lebih rendah. Suku Jiangbian tidak terlalu jauh dari mereka. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak kejadian itu, dan para petinggi suku Huohi tentu saja mengetahuinya, dan juga tahu nama Long Wei. Kepala keluarga. Ketua. Semua orang memandang pria berjanggut hitam yang dikelilingi di depan. Di samping pria berjanggut hitam itu, seorang pemuda berambut panjang tak terikat berkata dengan suara rendah, "Dia hanya anggota keluarga Long. Suku-suku saling serang dan kita tak perlu peduli pada anggota keluarga Long itu. Silakan saja. Serang." Teriak lelaki berjanggut hitam itu segera. "Apa? Apa? Atas?" Ketua. Para pemimpin suku di sekitar pria berjanggut hitam itu tercengang. Mereka tidak menyangka pemimpin suku yang dianggap berani dan banyak akal itu akan bersikap sebodoh itu. Seorang pemimpin suku dengan status seperti itu seharusnya tahu arti nama Long Wei. Jika itu anggota keluarga Long biasa, tidak masalah, tetapi itulah Long Wei, pria yang bahkan suku Jiangbian pun harus tunduk padanya. Bunuh. Ke-3.000 prajurit itu semuanya adalah anggota suku biasa. Mereka tidak tahu apa arti nama Long Wei. Mendengar perintah ketua suku, mereka langsung meraung dan menyerbu. Membunuh. Bergegas. Rasanya seperti hujan baja, dengan mereka yang di depan mengenakan baju zirah dan mereka yang di belakang mengenakan kulit binatang. Sesaat, bumi berguncang, seolah langit telah gelap. Para anggota suku Black Fang tercengang, dan beberapa bahkan berteriak, "Menyerah, kami menyerah." Sudah berakhir. Lari untuk menyelamatkan diri. Long Wei, yang berdiri di pintu masuk utama, melihat sekelompok besar orang bergegas ke arahnya dari kejauhan, dan langsung bingung. "Namaku seharusnya diketahui oleh semua suku besar. Terutama setelah aku menyerang suku Jiangbian, berita itu seharusnya menyebar ke seluruh wilayah klan Long. Mengapa pemimpin Blackbeard itu memerintahkan serangan?" Long Wei selalu bingung. Suku Black Fang adalah suku kecil dengan sumber daya terbatas, jadi aneh rasanya mereka menggunakan 3.000 prajurit untuk menyerang. Lebih aneh lagi mereka menyerang setelah tahu namaku. Namun, suku sayap api mengabaikan namanya, jadi demi reputasi Ji, ia harus bertindak. Belum lagi alasan Chun Chao dan King Si. Mendengus. Long Wei, yang berada di gerbang utama suku gigi hitam, tiba-tiba melompat, seolah seekor burung besar terbang melintasi langit dalam sekejap. Pada saat yang sama ia melompat, gelombang besar tiba-tiba terbentuk di sekelilingnya. Gelombang yang sangat bergejolak itu bagaikan banjir yang langsung membobol bendungan. Huhuhuhu, gelombang tak berujung bergulung dan bergulung langsung menuju 3.000 prajurit suku. Ombak. Bagaimana air tiba-tiba muncul? Itu makhluk bawaan, itu makhluk bawaan. 3.000 prajurit itu langsung panik. Awalnya mereka bersemangat, tetapi gelombang pasang menerjang dan mereka jatuh satu persatu, dan mereka benar-benar bingung. Semua prajurit ini mengerti bahwa mengendalikan air, api, racun, dan sejenisnya adalah hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk bawaan dan monster. Jika makhluk bawaan itu mau, akan mudah bagi mereka untuk membantai 3.000 orang. Memang, Long Wei tidak ingin membunuh orang, jadi ia hanya mengendalikan gelombang air untuk memengaruhi mereka. Jika mereka langsung dibekukan sampai mati atau dibakar hidup-hidup, situasinya akan berbeda. Wow! Long Wei melompat sejauh 1 mil dan mendarat tepat di samping pria berjanggut hitam itu, lalu mencengkeram lehernya. Long Wei langsung melesat sejauh 1 mil dan menangkap pemimpin Blackbeard, yang langsung membuat anggota suku sayap api lainnya ketakutan. Mereka semua turun dari tunggangan mereka, berlutut gemetar ketakutan, dan berteriak, "Tuan Long Wei, ampuni nyawaku. Tuan Long Wei, tenanglah. Tuan, tenanglah."
Para prajurit suku yang tidak terkena gelombang di belakang melihat para pemimpin telah berlutut, jadi mereka pun berlutut satu persatu. Pada saat itu, gelombang menghilang, dan para prajurit suku yang terkena dan jatuh ke tanah juga berlutut satu persatu karena ketakutan. Untuk sesaat, ada lautan orang berlutut, dan hanya Long Wei yang memegang pria berjanggut hitam itu. Bang! Long Wei melemparkannya dengan santai, menyebabkan pria berjanggut hitam itu berguling 2 kali di tanah. Tuan Long Wei. Pria berjanggut hitam itu gemetar. Kamu tidak mengenalku? Long Wei menatapnya. Pria berjanggut hitam itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Aku sudah lama mendengar nama Tuan Long Wei. Lalu mengapa kau memerintahkan penyerangan? Long Wei mengerutkan kening. Aku. Pria berjanggut hitam itu sempat bingung harus menjawab apa, yang membuat Long Wei semakin merasa aneh. Pemimpin di depannya jelas tahu namanya dan takut padanya. Jadi kenapa dia berani memberi perintah barusan? Long Wei berteriak, biarkan aku bertanya padamu. Mengapa kamu menyerang suku Taring Hitam? Lelaki berjanggut hitam itu ragu sejenak. Salah satu pemimpin suku lainnya berkata, Tuan Long Wei, suku Taring Hitam hanyalah suku kecil. Kami dari suku Sayap Api tidak ingin menyerang. Tapi pemimpin suku bersikeras datang. Demi suku kecil, kami tidak keberatan. Ini adalah niat dari pemimpin klan saja. Kami semua keberatan. Setengah bulan yang lalu, kepala suku mengabaikan perlawanan kita dan dengan paksa memimpin para prajurit suku untuk menghabisi suku kecil lain yang hanya beranggotakan beberapa ratus orang. Ia menjual semua pria, wanita, tua dan muda di suku kecil itu sebagai budak kepada sahabatnya, Zihu. Lihat, yang di sebelah kepala suku itu adalah Zihu. Kepala suku sangat mempercayainya. Seorang pria tua berambut perak dengan kulit binatang menunjuk pemuda berambut terurai di sebelah Long Wei. Suara mendesing. Seberkas cahaya hitam tiba-tiba keluar dari lengan panjang pemuda yang sedang berlutut dengan rambut terurai, melesat ke arah Long Wei yang berada di dekatnya. Sial! Long Wei mengenakan kulit binatang di tubuhnya dan memiliki baju zirah sihir di dalamnya, jadi dia secara alami menangkis serangan itu. Long Wei menatap pemuda berambut panjang itu, tetapi mendapati wajahnya tiba-tiba menghitam. Pada saat itu, beberapa anggota tingkat tinggi suku Sayap Api yang berlutut di sampingnya meraung dan meraih tangan pemuda itu, mencoba menangkapnya. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Kau pantas mati. Jangan sentuh dia, teriak Long Wei. Namun, lelaki besar dari suku Sayap Api yang bergegas keluar terlebih dahulu telah menyentuh tangan pemuda berambut terurai itu dengan tangan kanannya, dan tangan hitam pemuda itu langsung berpindah ke tangan kanan lelaki besar itu. Swiss! Long Wei mengarahkan jarinya, lalu cahaya pedang menyambar, langsung memotong lengan kanan pria besar itu. Pemuda berambut gondrong itu jatuh lemas ke tanah, kulitnya hitam legam dan darah hitam mengalir dari semua lubangnya. Pria besar yang tangannya dipotong Long Wei juga mengeluarkan darah hitam dari tangannya yang terpenggal. Racun. Para anggota suku Sayap Api di sekitar terkejut dan mundur. Ekspresi Long Wei serius sungguh racun yang kuat. Ah! Pemimpin suku Sayap Api, pria berjanggut hitam, berteriak saat itu juga, menunjuk mayat di tanah, itu dia. Tuan muda Long Wei, itu semua dia. Dia baru saja mengembuskan asap ke arahku, dan aku kebingungan. Meskipun aku tahu segalanya, aku menganggap Zihu ini sebagai guruku, dan menaatinya dalam hati. Aku akan melakukan apapun yang dia perintahkan, dan aku tidak akan melawan bahkan jika dia menyuruhku mati. Ketika aku mendengar nama Tuan Muda tadi, dialah yang menyuruhku menyerang. Aku jelas tidak berani menyinggung Tuan Muda, tetapi begitu dia memberi perintah, aku langsung memberi perintah. Lelaki berjanggut hitam itu menatap mayat di tanah dengan kaget dan marah itu gara-gara kepulan rokok itu. Para petinggi suku sekitar semuanya terkejut ketika mendengar apa yang terjadi. Apa? Long Wei juga terkejut. Satu-satunya obat yang mengendalikan orang-orang di seluruh wilayah Yanshan adalah kultus api hitam. Kultus api hitam paling terkenal dengan pil api suci. Setelah meminum pil api suci, Anda akan sangat setia kepada kultus api hitam dan tidak akan takut mati. Namun, kultus api hitam memiliki pil api suci, bukan hanya kepulan asap. Mereka yang bisa membuat benda ini semuanya adalah penyihir dan apoteker yang sangat kuat. Long Wei diam-diam terkejut dan langsung menoleh ke arah pemimpin itu. Katakan padaku, apa yang Zihu ini inginkan darimu? Membeli budak. Kata pria berjanggut hitam itu, dia membeli budak dari kami 2 kali. Lebih dari 2000 budak. Lalu dia mengendalikanku dan memintaku untuk menelan beberapa suku kecil dan menjual semua pria, wanita, tua dan muda di suku-suku kecil ini sebagai budak kepadanya. Dia akan mengatur agar orang-orang mengusir mereka. Long Wei bingung. Mengapa membeli begitu banyak budak? Umumnya, suku membeli budak sebagai buruh dan pelayan. Budak juga perlu dimakan setelah dibeli kembali. Tidak mudah untuk menyediakan makanan sebanyak itu. Di mana anak buahnya? Tanya Long Wei Lian. Bukankah kau bilang dia mengirim anak buahnya untuk membawa pergi para budak? Begitu banyak budak, tua dan muda, pria dan wanita, bergerak sangat lambat di hutan.
kita seharusnya bisa menemukan jejak mereka. Kita bisa menemukannya, kita bisa menemukannya. Pria berjanggut hitam itu mengangguk. 10 hari yang lalu, anak buahnya membawa para Buddha pergi dan menuju ke timur. Beberapa hari yang lalu, tim pemburu suku kita melihat tim Buddha itu. Kami perkirakan mereka tidak pergi terlalu jauh dalam 2 hari. Jadi kita akan segera menemukan mereka. Long Wei mengangguk. Mo Wu, Qiu Ye. Long Wei menoleh dan melihat ke kejauhan. Mo Wu dan Qiu Ye juga berlari mendekat. Tuan muda. Keduanya menatap Long Wei. Aku ada urusan, kata Long Wei. Pertama, kirim pesan ke markas Garda Zirah Hitam terdekat dan minta 100 Garda Zirah Hitam di sana untuk mengawalmu dan Kingxi ke Danau Ular Bersayap. Ayahku juga telah mengatur agar orang-orang membangun tempat tinggal di sana. Untuk sementara, kalian akan tinggal di pulau di tengah Danau Ular Bersayap. Ya. Mo Wu dan Qiu Ye menjawab bersamaan. Sedangkan untukmu, Long Wei menatap pria berjanggut hitam itu, sebaiknya kau segera atur 2 orang dari tim pemburu untuk memimpin jalan. Aku ingin menemukan tim Buddha itu. Baik, Tuan. Pria berjanggut hitam itu menjawab, lalu berteriak di belakangnya. Sandao, Kabu, kemarilah. Long Wei membawa 2 pemandu. Semuanya menunggangi binatang buas hitam, mengejar dengan cepat, berjalan siang dan malam. Namun, tim itu harus membawa ratusan orang, tua dan muda. Jadi wajar saja mereka bergerak jauh lebih lambat, dan itu sudah cukup bagi mereka untuk maju 100 mil sehari. Pak, jejak kaki di sini jelas sekali. Seorang pria berkulit gelap berkepang berkata, jejak kakinya jelas sekali, seharusnya kurang dari sehari. Kita akan segera menyusul. Ya. Long Wei mengangguk. Melacak sepanjang jalan. Tak lama kemudian, sekelompok besar sosok yang tersebar muncul. Semua pria dan wanita diikat tangan mereka ke pohon. Sekelompok pria dan wanita berbaris dan membawa pohon. Dengan cara ini, jika satu orang ingin melarikan diri, ia pasti akan menyeret yang lain bersamanya. Suaranya begitu keras sehingga tim Buddha pengawal dapat dengan mudah melihatnya. Cepat, cepat. Tim pengawal memegang cambuk dan senjata lainnya, dan terkadang mencambuk mereka. Beberapa anak diikatkan ke tunggangan, dan satu tunggangan bisa diikatkan ke 10 atau 8 anak. Ini juga bisa mempercepat perjalanan. Setiap pria dan wanita tampak sedih, dengan keputusasaan di mata mereka. Baru setengah bulan yang lalu, mereka masih menjalani kehidupan bahagia di suku mereka bersama keluarga mereka. Tetapi sekarang mereka akan menjadi budak dan digiring ke tempat yang tidak diketahui. Kalian berdua bawa kembali ketiga binatang hitam licik ini. Binatang hitam licik itu akan menyuruh suku kalian mengirim seseorang ke Danau Ular Bersayap. Long Wei membalikan tangannya dan mengeluarkan 2 keping emas kepala binatang. Ikutlah denganku, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Terima kasih, Tuan. Orang-orang dari kedua suku mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Long Wei mengangguk, lalu menyentuh binatang hitam licik di bawahnya. Ia selalu menunggangi binatang hitam licik ini setiap kali pergi menjelajah, dan ia tak tega berpisah dengannya setelah sekian lama. Kalian lanjutkan saja. Long Wei turun dari binatang licik hitam dan mulai mengikuti sendirian. Lagi pula, tim bergerak lambat dan dia tidak perlu menunggangi binatang licik hitam. Tim Buddha terus maju menembus pegunungan dan hutan. Meskipun mereka bertemu beberapa monster di sepanjang jalan, para pengawal semuanya adalah master yang kuat, hampir semuanya adalah master sempurna pasca kelahiran, dan 3 diantaranya adalah master sempurna pasca kelahiran dalam pemurnian tubuh ilahi dan iblis. Mereka dengan mudah membunuh beberapa monster. Aneh sekali, pikir Long Wei dalam hati, mereka membeli Buddha dalam jumlah besar dan menggunakan narkoba untuk mengendalikan para pemimpin suku agar bisa menangkap Buddha dalam jumlah besar. Bahkan tim pengawal pun punya majikan yang telah mencapai kesempurnaan tubuh yang diperoleh. Ayo cepat! Ayo cepat! Kami akan segera sampai. Orang-orang di tim pengawal juga tampak senang. Long Wei mengikuti dengan tenang di belakang. Ini adalah daerah perbatasan antara klan Long dan klan Tiemu, dan di depannya terdapat pegunungan yang menjulang tinggi. Dan kelompok Buddha ini dikawal menuju pegunungan. Pergilah ke pegunungan. Tim itu terus bergerak maju. Long Wei tertinggal di belakang. Saat mereka baru saja sampai di kaki gunung, langit masih cerah di musim panas. Namun, ketika Long Wei menyusul ke kaki gunung, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah, seolah-olah berubah dari siang menjadi malam. Seluruh area gelap gulita, dan mereka hanya bisa samar-samar melihat sebagian medan di sekitarnya. Kabut hitam berarak di sekitarnya. Udara dipenuhi kabut hitam dan suasana yang tidak menyenangkan. Formasi. Long Wei segera menyadari bahwa dia telah memasuki sebuah formasi. Seseorang sedang mencari kematian. Hahaha. Tawa jahat yang menusuk tiba-tiba bergema di sekitar. Anak manusia kecil, dagingmu pasti sangat lezat. Aku akan memakanmu perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Long Wei berdiri di sana, menatap kabut hitam tak berujung yang menyelimuti sekelilingnya. Ia hanya bisa melihat sekitar 3 meter jauhnya, tak lebih jauh lagi.
2 pedang Beiming juga muncul di tangannya. Bunuh aku. Sekalipun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ah, tidak. Berdiri di tengah kabut hitam tak berujung ini, samar-samar ia bisa mendengar berbagai macam suara, seolah-olah banyak orang sedang menderita siksaan yang mengerikan. Long Wei diam-diam terkejut mereka dengan panik membeli budak dalam jumlah besar, dan bahkan mengendalikan beberapa pemimpin suku untuk memulai perang suku demi mendapatkan budak. Apa sebenarnya yang mereka coba lakukan? Apapun yang terjadi, aku harus keluar dulu. Long Wei melihat sekeliling dengan serius, lalu bergegas maju, berlari lebih dari 1 mil. Lalu ia berbalik dan berlari, mundur, lalu melompat. Long Wei bergerak cepat dalam formasi yang dipenuhi kabut hitam ini untuk waktu yang lama. Tetapi kemanapun ia bergerak, ia melihat kabut hitam dan energi in di depannya. Tidak bagus. Wajah Long Wei sedikit berubah. Ini bukan labirin biasa. Aku sangat cepat dan terus berubah arah, tapi formasinya tetap stabil seperti biasa. Yang mengendalikan formasi ini mungkin bukan makhluk bawaan. Selama hampir 1 bulan pelacakan, Long Wei juga mengalihkan perhatiannya dari pemahamannya tentang 9 jilid formasi dan memperoleh sedikit pengetahuan. Meskipun ia tidak dapat dengan mudah menembus formasi di depannya, ia masih dapat membedakannya. Ini jauh dari formasi sederhana seperti formasi Qi Yin Yang, melainkan formasi yang agak misterius. Senjata sihir bendera formasi yang membawa formasi semacam itu dapat dianggap sebagai senjata sihir tingkat pemula. Ini adalah senjata sihir tingkat pemula yang tidak dapat disempurnakan oleh makhluk bawaan. Makhluk setingkat Wan Xiang Zhenren tidak akan pelit untuk melakukan sesuatu di tempat seperti Yanshan. 9 dari 10 orang yang memasang formasi ini pastilah seorang kultivator Purple Menshan, dan dia pastilah seorang kultivator Purple Menshan yang ahli menggunakan racun. Long Wei membuat penilaian cepat berdasarkan apa yang pernah ditemuinya sebelumnya. Anak manusia kecil, aku datang. Tawa melengking itu bergema di kabut hitam tak berujung. Long Wei berdiri diam. Dan pada saat yang sama, 3 daun teratai air dan 3 daun teratai api muncul di sekujur tubuhnya. Kedua lapisan daun teratai itu mulai berputar perlahan di sekitar Long Wei ke arah yang berlawanan. Hahaha. Tawa sinis pun terdengar. Sikat. Sebuah bayangan tiba-tiba melompat keluar dari kabut hitam dan menerjang ke arah Long Wei. Namun saat bayangan itu melihat Long Wei yang dilindungi oleh daun teratai air dan api, kecepatannya pun melambat. HMPH. Mata Long Wei berkilat tajam, dan ia segera menerjang ke depan. Pedang Beiming di tangannya dengan cepat berubah menjadi seberkas api, dan ia menggunakan batu api petir untuk membelah bayangan itu menjadi 2. Wah, bayangan itu tiba-tiba berubah menjadi kabut dan terbang mundur, mengembun menjadi seekor binatang aneh. Binatang itu samar-samar dalam kabut hitam dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Ini bukan anak manusia biasa, tapi makhluk bawaan manusia yang telah berkultivasi entah berapa tahun. Sebuah suara kasar terdengar dari kabut dan menyebar jauh. Manusia ini pasti telah menembus alam bawaan saat remaja, jadi dia terlihat sangat muda. Lagi pula, dia punya teratai pelindung, yang mungkin merupakan senjata ajaib. Suara dingin juga terdengar dari kejauhan kalau dia bukan kultivator Purple Menshan, itu masalah sepele. Bunuh saja dia. Serahkan saja padaku, kata makhluk aneh yang muncul dalam kabut di depannya itu langsung. Ekspresi Long Wei sedikit berubah saat mendengar ini. Kalau dia bukan kultivator Purple Menshan, itu cuma masalah kecil. Kalau dia berani bilang begitu, aku khawatir formasi ini memang diatur oleh seorang kultivator Purple Menshan. Dan yang baru saja menyerang itu hanyalah seekor monster. Mungkin monster roh di bawah komando kultivator Purple Menshan. Kata tuanku. Makhluk aneh di dalam kabut itu perlahan mengubah posisinya. Muncul di sana-sini. Saat kau di luar sana, semakin kecil manusia yang kau temui, semakin sulit untuk diganggu. Sekarang sepertinya ini benar. Sayang sekali kau bertemu denganku. Long Wei berdiri dengan tenang. Setelah menjadi makhluk bawaan, Anda bukan lagi manusia biasa, dan penampilan Anda hampir tidak berubah. Menjelang akhir hidup, Anda akan menua dengan cepat, sehingga kebanyakan makhluk bawaan yang tua berusia lebih dari 100 tahun. Misalnya, Long Yichuan yang terkenal di Yanshan, bertualang selama bertahun-tahun, lalu kembali bersama istrinya. Sekarang usianya hampir 50 tahun, tetapi masih semuda masa mudanya. Jika makhluk bawaan terlihat seperti anak kecil, itu hanya bisa berarti ia menjadi makhluk bawaan sejak kecil. Semakin kecil tampilannya, semakin sulit untuk diutak-atik. Beberapa makhluk abadi mungkin terlihat seperti anak-anak. Swos! 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 3 cahaya hitam tiba-tiba melesat ke arah Long Wei, tetapi ketika mengenai daun teratai air dan api yang telah berubah menjadi kuncup bunga untuk melindungi Long Wei, mereka nyaris tidak menembus lapisan pertama daun teratai dan terhalang oleh lapisan kedua daun teratai. Bayangan hitam besar juga keluar dari kabut, dan cakar besarnya mencengkeram kepala Long Wei. Sial! Long Wei menangkis cengkeraman itu dengan kilatan pedang dan menghindar ke samping. Long Wei mengerutkan kening dan mengamatinya. Itu adalah binatang aneh yang tampak seperti macan tutul.
Long Wei sempat tidak bisa mengenali jenis binatang itu. Terutama karena darah banyak binatang aneh bercampur, dan beberapa spesies aneh sering muncul. Binatang di depannya hanya bisa dikatakan mirip dengan binatang buas, tetapi tubuhnya lebih ramping. Binatang itu menatap Long Wei, dan ekornya bergetar. Ada lingkaran taji tulang hitam di ekornya. Ketika ia mencambuk seseorang, itu pasti sama efektifnya dengan cambuk ajaib. Pupil mata Long Wei mengecil dan dia berubah menjadi hantu. Teknik melarikan diri dengan sayap angin. Suara mendesing. Secepat kilat, ia menerkam binatang aneh itu, dan cakar binatang aneh itu mencengkeram Long Wei. Air yang menetes mengikis batu. Cahaya pedang seperti air menyambar dan berlalu. Samar-samar seperti setetes air yang jatuh, dan monster buas aneh itu jatuh ke tanah dengan inersia, berguling-guling di tanah beberapa kali, lalu terbaring tak bergerak. Ada lubang besar di kepalanya, dan darah serta isi otak mengalir keluar. Long Wei mendarat dengan tenang, masih memegang dua pedang dan melihat sekeliling dengan waspada. Ia hanya melirik monster itu dan berkata, itu hanya monster besar di tahap Xiantian akhir. Jarum hitam. Jarum hitam. Sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan, apakah umat manusia terbunuh? Jarum hitam, hitam. Tak lama kemudian suara dingin itu terdiam. Dia bahkan tidak tahu aku membunuh monster itu. Sepertinya monster ini bukan monster rohnya. Long Wei mengerti bahwa bukan hanya ada satu kultivator Purple Mansion di pegunungan itu, tetapi mungkin ada kekuatan tersembunyi. Namun, orang yang mengatur dan mengendalikan formasi ini pastilah setidaknya seorang kultivator Purple Mansion. Ini masalah besar. Long Wei tidak menyangka ada kekuatan seperti itu yang tersembunyi di pegunungan Yanshan, di persimpangan klan Long dan Tiemu. Long Wei berada di dalam formasi, dengan teratai air dan api pelindung berputar di sekelilingnya, dan ia terus-menerus memahami formasi itu di dalam hatinya. Meskipun 9 jilid formasi sangat mendalam, terutama beberapa gambarnya yang sulit diingat, Long Wei masih menghafal isi jilid pertama, dan kini sedang menyerap sebagian besar energinya. Aku harus menghancurkan formasi ini. Terjebak di sini, aku hanya bisa membiarkan pihak lain melakukan apapun yang mereka inginkan. Long Wei terus menunda, dan ia bisa mendengar jeritan dan umpatan tajam di telinganya, seolah-olah ada neraka yang tersembunyi di pegunungan. Kota Barat Ji, Istana Piao Sui. Ji Ouyang duduk tinggi di aula utama, sementara Long Yichuan, Long Lai dan yang lainnya duduk satu persatu, semuanya dengan ekspresi berat di wajah mereka. 10 hari terakhir, suara Long Youyang agak serak, dan matanya agak merah. Banyak makhluk bawaan telah menghilang di 5 prefektur keluarga Longku. Tak seorang pun dapat menemukan mereka hidup-hidup, dan tak seorang pun dapat menemukan jasad mereka setelah mereka mati. Kepala istana, siapa gerangan yang sedang membuat masalah di wilayah keluarga Long kita? Temukan dan basmi. Aku jadi gila akhir-akhir ini. Saudaraku yang baik, aku harus menemukannya dan menyelamatkannya. Para anggota klan Yuki di bawah tak dapat menahan diri untuk tidak meraung. Jilai, yang berdiri di samping, melotot dan berteriak, putraku juga hilang. Kita harus menemukannya. Kita harus. Ia lalu menatap kepala istana di aula utama. Saudaraku, berapa banyak makhluk bawaan yang telah menghilang sejauh ini? Dan siapa dalam penyerangan terhadap keluarga Long kita ini? Sudahkah kau menemukan pelakunya? Menurut berita yang baru saja diterima dari klan, total 23 makhluk bawaan telah hilang hingga saat ini. Long Youyang menggelengkan kepalanya. Dan kebanyakan dari mereka adalah makhluk bawaan yang relatif kuat dan terkenal. 5 komandan dari 5 prefektur klan Long yang sedang pergi telah menghilang, dan keberadaan mereka tidak dapat ditemukan sama sekali. Ini provokasi terhadap keluarga Longku. Ini benar-benar penghinaan terhadap keluarga Longku, geram Long Lai. Mata Long Youyang memerah. Semua yang hilang itu cukup kuat. Mereka setidaknya berada di tahap tengah makhluk bawaan, dan beberapa berada di tahap akhir makhluk bawaan, atau bahkan makhluk bawaan sempurna. Ini seperti menunggangi kepala keluarga Longku dan mengencingi wajah keluarga Longku. Kita harus menemukan pelakunya. Sekalipun harganya mahal, kita harus menghancurkannya. Long Yichuan duduk di samping dan berkata, seharusnya dihancurkan, tetapi menurut pengalamanku, seharusnya ada seorang kultivator Purple Mansion yang bertanggung jawab atas kekuatan ini. Oh, semua orang menatap Long Yichuan. Lagi pula, Long Yichuan sudah pernah ke sana dan bahkan pernah ke Laut Utara, jadi sudut pandangnya berbeda. Long Yichuan melanjutkan, ada 2 kemungkinan yang paling mungkin. Kemungkinan pertama adalah suku tertentu yang diasingkan. Suku ini kehilangan kota dan fondasi mereka, lalu terpaksa diasingkan. Namun, sisa kekuatan suku ini relatif kuat, sehingga mereka ingin memulai perang di Gunung Yanshan kita dan ingin merebut kota darinya. Hanya dengan kota dapat ada wilayah, dan hanya dengan suku dapat ada fondasi. Kemungkinan kedua adalah seorang kultivator yang melarikan diri. Beberapa kultivator jahat akan menggunakan jiwa dan mayat untuk mempraktikkan mantra jahat, DLL. Mereka menangkap makhluk bawaan karena jiwa makhluk bawaan lebih kuat dan lebih kondusif untuk mempraktikkan mantra tertentu, kata Long Yichuan. Dan kali ini,
Makhluk bawaannya hilang, kata Long Yichuan. Menurut informasi dari keluarga Longku, bukan hanya keluarga Longku, tetapi juga keluarga Tiemu di sekitarnya. Dan keluarga Bianhe, semuanya kehilangan makhluk bawaan. Aku hanya tidak tahu berapa banyak makhluk bawaan yang telah mereka hilangkan. Mereka sangat arogan. Kekuatan yang datang ke Yanshan kita tidak lemah. Kita harus membalas dendam atas kebencian ini dan menyelamatkan makhluk bawaan yang hilang. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mencari tahu kekuatan pihak lawan terlebih dahulu, lalu menyusun rencana untuk melenyapkan mereka sekaligus. Semua orang di aula itu terdiam. Long Yichuan berjalan sendirian di jalan batu, mengerutkan kening dan berpikir. Ia tahu bahwa kejadian ini juga merupakan bencana bagi keluarga Long. Namun, untuk bertahan hidup di tanah ini, mereka tentu harus melalui banyak bencana. Jika mereka bertahan hidup, semakin dalam fondasi suku, semakin kuat pula kekuatan mereka. Jika mereka tidak bisa bertahan hidup, mereka akan punah. Akan lebih baik jika beberapa anggota suku melarikan diri dan mempertahankan garis keturunan mereka. Pemilik. Tuan. Beberapa pelayan berlutut dengan hormat untuk menyambutnya. Setelah Long Yichuan memasuki rumahnya, ia berjalan menuju halaman tempat istrinya sering menginap. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas keluar. Ketika melihat Long Yichuan, ia langsung berlutut karena ketakutan. Kenapa kamu terburu-buru? Long Yichuan mengerutkan kening dan berteriak. Tuan. Pelayan itu menjadi pucat dan panik. Nyonya, dia, Nyonya, dia. Ekspresi Long Yichuan tiba-tiba berubah. Bagaimana kabar Suer? Nyonya pingsan, kata pelayan itu dengan cemas. Pingsan? Wajah Long Yichuan tiba-tiba memucat. Sebagai seorang ahli Qi, bagaimana mungkin dia pingsan? Mungkin hanya ada satu alasan mengapa istrinya pingsan. Suer. Long Yichuan langsung berubah menjadi embusan angin dan menghilang di tempat. Di dalam rumah, Yuchi Sue berbaring dengan tenang di tempat tidur. Wajahnya sedikit pucat, tetapi ekspresinya masih begitu cantik dan damai. Suer. Long Yichuan langsung muncul di kamar. Melihat istrinya terbaring di sana, ia melangkah maju dan mengamati lebih dekat pelayan yang tak kuasa menahan diri untuk tidak menoleh ke samping. Ada apa? Pelayan itu juga gemetar dan sudah berlutut. Tuan. Nyonya sedang minum teh sebelumnya, dan dia baik-baik saja. Tidak ada yang menyentuhnya, dan tidak ada yang berbicara dengannya. Tiba-tiba, tubuhnya lemas dan dia jatuh di sana. Kami panik. Saya dengan hati-hati membawanya kembali ke rumah, dan Liu Ye pergi memanggil Tuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Long Yichuan menunjukkan rasa sakit. Bagaimana ini bisa terjadi? Cepat, pergi dan panggil penyihir Cao untuk segera datang. Ya. Pembantu itu berlari keluar dengan cepat, meninggalkan Long Yichuan sendirian di kamar. Long Yichuan duduk di samping tempat tidur dan menatap istrinya. Ia mengulurkan tangan dan menyentuh wajahnya. Bergumam, apakah hari ini akhirnya tiba? Saat kau melahirkan Ning Er, aku takut hari ini akan benar-benar tiba. Aku tak percaya. Aku tak percaya kau bisa selamat. Aku ingin menemanimu dan menyaksikan putra kita menjadi pahlawan yang luar biasa. Momen. Seorang lelaki tua berjanggut lebat dan mengenakan kulit binatang kotor masuk. Aroma rumput alami tercium di sekujur tubuhnya. Penyihir dan apoteker adalah sekelompok orang yang sangat berpengetahuan tentang tanaman herbal di dunia. Tanah tak berujung ini sungguh ajaib dan banyak makhluk aneh tumbuh di sana. Bahkan tanaman herbal yang tampak biasa pun dapat memiliki efek ajaib selama dicampur. Dan penyihir Cao ini adalah yang terkuat di semua aspek di Menshan Barat Ji. Penyihir Cao. Long Yichuan menatap pria tua berjanggut itu. Istriku pingsan tanpa sebab. Kemarilah dan lihatlah. Komandan, silakan mundur, kata penyihir Cao dengan suara serak. Long Yichuan minggir untuk memberi ruang. Dan penyihir Cao mengulurkan tangannya yang kering seperti cakar ayam dan meletakkannya di dahi Yuchi Sue. Tiba-tiba, cahaya hijau muncul di telapak tangan penyihir Cao dan mulai menembus tubuh Yuchi Sue secara bertahap. Aroma obat yang kuat memenuhi udara. Penyihir Cao bahkan menutup matanya. Dan setelah sekian lama, ia menarik kembali tangan kanannya. Yuchi Sue, yang terbaring tak sadarkan diri, juga menggetarkan bulu matanya, lalu membuka matanya. Suer. Long Yichuan melangkah maju dengan terkejut dan menatap penyihir Cao di sampingnya. Bagaimana kabar istriku? Maafkan kemampuan saya yang rendah. Penyihir itu menggelengkan kepalanya. Komandan, silakan pergi dan tanyakan pada pemimpin klan. Pemimpin klan? Hati Long Yichuan menegang. Pemimpin klan, yang juga merupakan pemimpin seluruh 5 kediaman klan Long, bernama Long Jiuhuo. Seorang lelaki tua yang telah hidup selama hampir 400 tahun, leluhur sejati klan Long. Tentu saja, ia juga seorang kultivator istana ungu. Long Jiuhuo mencintai penelitian dan telah mencapai prestasi besar dalam formasi, obat-obatan, dan racun. Tentu saja, ia jauh lebih unggul daripada penyihir Cao ini dalam mengobati penyakit. Aku akan segera membawa Suer ke sana, kata Long Yichuan. Tidak, kata penyihir Cao,
Komandan, jangan gegabah. Istri komandan sudah tidak tahan lagi dengan perjalanan yang bergelombang ini. Sebaiknya dia beristirahat. Akan lebih baik lagi jika Anda bisa meminta ketua klan untuk datang. Penyihir Cao berhenti bicara. Ia juga mengerti bahwa akan sangat sulit untuk meminta ketua klan datang. Long Yichuan mengangguk dan segera memerintahkan pelayan di sampingnya cepat dan undang Komandan Long Honghua. Momen. Ji Honghua masuk mengenakan gaun merah Yichuan. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Bibi Hua. Long Yichuan menatap orang yang datang dan berkata, aku memintamu untuk membawa burung api biru dan segera pergi ke kediaman klan untuk meminta ketua klan datang ke kota barat kita. Mengundang ketua klan? Long Honghua terkejut. Ketua klan sudah lama berhenti peduli dan hanya belajar serta berlatih. Bahkan jika Tuan Istana Barat Long You yang pergi mengundangnya, dia mungkin tidak akan datang. Kalau aku pergi, apakah dia akan datang? Long Yichuan berkata pergi saja dan beritahu mereka bahwa aku, Long Yichuan, punya masalah hidup dan mati, dan minta ketua klan untuk datang ke kota Sifu. Ketua klan pasti akan datang. Meskipun Long Honghua bingung mengapa Long Yichuan percaya bahwa pemimpin klan akan datang, dia tetap mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan pergi ke kota Wanjian. Dinasti Xia Agung membangun kota-kota yang tak terhitung jumlahnya di daratan yang tak berujung, dan keluarga Long hanya menempati satu, yaitu, kota Wanjian, yang merupakan lokasi, Zhongfu, di antara 5 prefektur keluarga Long. Adapun kota timur, kota barat, kota selatan, dan kota utara, semuanya dibangun oleh keluarga Long sendiri, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. Terima kasih atas waktunya, Long Yichuan berterima kasih. Ji Honghua segera berjalan keluar dan dengan cepat menunggangi burung api biru untuk meninggalkan kota Sifu dan menuju kota Wanjian. Para pelayan di ruangan itu juga pergi, hanya menyisakan Long Yichuan dan istrinya Yu Chisue. Yichuan. Yu Chisue tersenyum dan menatap ke arah suaminya. Suer. Long Yichuan duduk di tepi tempat tidur sambil memegang tangan istrinya. Yu Chisue menggelengkan kepalanya pelan aku tahu. Dan kau juga tahu. Ketika aku kembali dari Laut Utara, aku mengalami bencana. Bertahan hidup secara kebetulan saja sudah cukup baik. Aku telah menjalani hidup yang damai dan bahagia selama 10 tahun terakhir. Aku sangat puas. Jika kamu tidak melahirkan Ning Er saat itu. Suara Long Yichuan sedikit serak. Yu Chisue menggelengkan kepalanya pelan ini anak kita. Aku harus melahirkannya. Sekalipun aku harus menggunakan teknik rahasia untuk memperpendek umurku beberapa tahun, itu sepadan. Aku terluka parah saat itu. Jika aku tidak melahirkan Ning Er, aku tidak tahu apakah aku bisa punya anak lagi di masa depan. Ning Er adalah darah daging kita, dan itu dibeli dengan nyawa kakak tertuaku. Kakak. Long Yichuan masih ingat musibah yang terjadi dalam perjalanan pulang. Bencana itu mengubah nasib 3 orang. Saudara Yuchi dan Long Yichuan. Bawa adikku pergi. Pergi. Long Yichuan tidak pernah melupakan sosok gagah berani dan tinggi serta raungan itu. Jika aku merelakan Ning Er, aku mungkin masih bisa hidup beberapa tahun lagi. Tapi aku akan menyesalinya seumur hidupku jika aku tidak bisa memiliki anak kita. Dia adalah darah daging keluarga Long, dan juga darah daging keluarga Yuchiku. Yu Chisue berkata lembut, aku memilikimu di sisiku selama 10 tahun terakhir, dan aku memiliki seorang putra yang sangat cerdas. Aku sangat bahagia dan puas. 10 tahun ini adalah masa-masa paling bahagia bagiku. Long Yichuan dengan lembut memegang tangan istrinya. Ning Er, kaulah kebanggaanku. Yu Chisue berkata perlahan, aku tidak menyesal melahirkan Ning Er. Ya. Long Yichuan mengangguk pelan, aku mengerti. Ketua klan akan tiba kurang dari 1 jam lagi. Biarkan ketua klan memeriksanya. Mungkin tidak seburuk itu. Yu Chisue mengangguk jika aku bisa hidup 1 atau 2 tahun lagi, aku tidak akan memberitahu Ning Er tentang ini untuk saat ini. Jika aku tidak bisa hidup lebih lama lagi, biarkan Ning Er kembali. Kemudian Yu Chisue menatap suaminya dengan mata berbinar Yichuan, aku sangat bahagia memilikimu dan Ning Er di kehidupan ini. Ya. Long Yichuan menatap istrinya dan berkata lembut, aku juga. Long Yichuan dan Yu Chisue tidak tahu bahwa putra mereka, Long Wei, sedang berada dalam situasi yang sulit. Pegunungan di perbatasan klan Long dan Tiemu tampak biasa saja dari kejauhan, tetapi jika menerobosnya, mereka akan terperangkap dalam kabut hitam tak berujung dan tak akan pernah bisa keluar. Dikelilingi oleh bunga teratai pelindung, Long Wei duduk bersila dan memahami 9 volume formasi, terus-menerus menyimpulkan, berharap dapat menghancurkan formasi tersebut sesegera mungkin. Di dalam gunung, gelombang jeritan melengking datang dari segala penjuru gunung, dan segala macam kutukan penuh kebencian, permohonan yang tak masuk akal, dan suara tangisan yang tak henti-hentinya. Di gunung, terdapat pilar-pilar, dan pria serta wanita diikat pada pilar-pilar tersebut. Sekilas, setidaknya ada ratusan pria dan wanita yang dipenuhi bekas luka. Pemukulan, penghinaan, penyiksaan berbagai macam cara dilakukan terhadap orang-orang ini. Makhluk bawaan? Apa kau masih berpikir kau makhluk bawaan? Hahaha,
Kau pasti haus, minumlah air seni yang lezat untuk menghilangkan dahagamu. Para pelayan yang kuat menyiksanya dengan gila-gilaan. Di tengah gunung berdiri 6 pria dan wanita berpakaian indah, memperhatikan segala sesuatu dengan tenang. Kami membeli lebih dari 1 juta budak biasa di Anshan, dan menangkap hampir 100 makhluk bawaan, tapi itu masih jauh dari yang diminta tuan kami. Seorang perempuan berpakaian hitam dengan kalajengking di bahunya berkata perlahan. Kakak sedang menangkap makhluk-makhluk bawaan di luar sana, dan itu akan segera cukup. Seorang pemuda tampan berkata sambil tersenyum. Namun, salah satu makhluk roh di bawah komando guru, Jarum Hitam, terbunuh saat mencoba membunuh musuh dalam formasi. Saudara-saudari, menurut kalian apa yang harus kita lakukan? Adik laki-laki sangat berbakat, jadi biarkan dia pergi. Adik laki-laki. Para pria dan wanita di sekitar semua memandang pemuda tampan itu, dan wajah pemuda tampan itu menjadi muram ketika melihatnya. Saudara-saudari ini tidak mudah dihadapi. Meskipun mereka semua memiliki kemampuan yang luar biasa, karena mereka tahu bahwa orang-orang dalam formasi itu dapat dengan mudah membunuh makhluk roh Jarum Hitam, mereka enggan masuk. Lagi pula, masuk ke dalam masih sedikit berisiko. Tiba-tiba, terdengar suara berderak. Salah satu tempat di tanah pegunungan mulai berputar. Potongan-potongan lempengan besi berputar dan menjauh, memperlihatkan pintu masuk ke sebuah lorong. Ada cahaya hijau redup di lorong gelap itu, dan napas dingin terpancar darinya. Tuan! Keenam pria dan wanita itu berteriak dengan hormat serempak. Suara tajam dan tenang terdengar dari pintu masuk gua gelap yang mengarah ke kedalaman di bawah Xiaoqi. Kaulah yang paling cerdas. Kau akan pergi dan melenyapkan musuh yang menyerbu. Baik, guru. Pemuda tampan itu menjawab dengan hormat tanpa ragu. Teruskan. Begitu kata-kata itu terucap, lempengan besi di tanah berputar kembali dan menutup rapat lorong itu. Barulah keenam pria dan wanita itu bernapas lega. Meskipun mereka adalah murid-murid terdekat, mereka selalu ketakutan ketika menghadapi sang guru, karena para murid yang berani menyinggung sang guru telah disiksa sampai mati dan tidak akan pernah dilahirkan kembali. Aku tidak tahu senjata ajaib apa yang sedang disempurnakan guru. Seorang gadis berpakaian ungu berbisik, semuanya, termasuk orang-orang yang disiksa sampai mati di tempat lain, ratusan makhluk bawaan telah disiksa sampai mati, dan manusia biasa yang tak terhitung jumlahnya telah disiksa sampai mati. Guru juga berkata bahwa setelah senjata ajaib disempurnakan, bahkan jika kau bertemuan Xiang Zhenren, kau tidak akan takut. Aku benar-benar tidak tahu senjata ajaib apa itu. Itu pasti senjata ajaib yang mengerikan. Saat ini, senjata ajaib guru hanyalah produk setengah jadi, tetapi beliau sudah tidak menganggap serius para biksu Perpelmensyah dari suku-suku Dianshan. Ketika senjata itu benar-benar dikuasai, keenam pria dan wanita itu berdiskusi dengan suara rendah. Yang paling membuat mereka penasaran adalah senjata ajaib misterius yang disempurnakan oleh guru. Sayangnya, guru berada di sebuah ruangan rahasia jauh di kaki gunung, dan tidak seorang pun diizinkan masuk. Bahkan setelah lorong itu ditutup, tidak ada satu suara pun yang terdengar dari dalam. Panggilan. Mereka melihat sesosok hantu samar dan ganas terlepas dari tubuh makhluk bawaan yang terikat, berteriak tanpa suara. Hantu samar itu menembus bebatuan dan berkumpul menuju ruang rahasia jauh di kaki gunung. Pemandangan ini juga membuat keenam pria dan wanita itu merasa gugup, karena hanya roh jahat sungguhan yang bisa mereka lihat. Roh jahat lainnya. Keenam pria dan wanita itu teringat bahwa kakak laki-laki kedua mereka pernah menyinggung guru mereka di masa lalu. Bahkan setelah disiksa sampai mati dan berubah menjadi hantu ganas, para hantu itu tetap tersedot ke dalamnya. Jelas bahwa mereka tidak akan pernah terlahir kembali. Xiaoqi, kenapa kau tidak pergi dan menghadapi musuh di formasi? Desak para senior. Mengapa kau terburu-buru? Pemuda tampan itu segera melangkah keluar. Kabut hitam ada di mana-mana, dan seorang pemuda tampan berjalan dengan tenang. Kemanapun ia lewat, kabut hitam itu otomatis terbelah, membentuk jalan setapak. Sebuah jimat tahu muncul entah dari mana di tangan kiri pemuda tampan itu. Rune-rune aneh terukir di urat-urat jimat yang tampak seperti pembuluh darah itu, dan sebuah pengocok muncul entah dari mana di tangan kanannya. Ayo! Pemuda tampan itu melambaikan pengocok di tangannya, dan ribuan benang sutra putih langsung berubah menjadi puluhan kaki panjangnya, menyelimuti Long Wei yang duduk bersila di kejauhan. Long Wei sedang duduk bersila ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendongak. Langit ditutupi benang sutra putih. Putus! Teriak Long Wei pelan, dan daun teratai air dan api yang mengelilinginya menjadi jauh lebih besar. Saat dua lapisan daun teratai raksasa itu berputar, benang sutra putih yang telah menyerbu tergerus dan kusut, tak lagi bisa mendekati Long Wei. Mengendalikan air dan api, pemuda tampan di kejauhan tiba-tiba menyipitkan matanya. Sepertinya dia makhluk bawaan dengan tubuh dewa dan iblis yang halus. Ini agak merepotkan. Aku ingin menghabisinya langsung dengan pengocok, tapi sepertinya tidak berhasil. Ribuan benang sutra putih dengan cepat ditarik kembali lalu menghilang, dan sebuah cambuk panjang muncul di tangan kanannya. Kau telah melanggar perintahku dan kau masih tidak memberitahuku namamu, teriak pemuda tampan itu.
Long Wei sudah berdiri dan melirik pemuda tampan itu. Ini perbatasan antara klan Long dan klan Tiemu. Tapi kau tidak terlihat seperti klan Long atau klan Tiemu. Apa asal-usulmu? Kau akan ketakutan setengah mati jika kukatakan. Pria muda tampan itu mendengus. Katakan padaku, apakah kau bisa membuatku takut setengah mati? Long Wei memegang pedang dengan kedua tangannya. Lihat cambuk itu. Pemuda tampan itu tidak menjawab, jelas tidak ingin mengungkapkan asal-usulnya. Ia langsung mengeluarkan cambuk, dan cambuk hitam itu dengan cepat memanjang saat terbang melintasi langit. Ketika mencapai kepala Long Wei, ekor cambuk itu berubah menjadi kepala ular hitam, menggigit langsung ke arah Long Wei. Long Wei hanya menonton dan melihat bahwa setelah cambuk hitam menembus lapisan daun teratai api, ia diblokir oleh daun teratai air. Apa trik teratai air dan api? Pemuda tampan itu bukanlah makhluk roh sebelumnya. Sekilas ia bisa tahu bahwa Long Wei adalah dewa atau iblis yang telah menyempurnakan tubuhnya untuk mengendalikan air dan api. Tetapi ia tidak mengerti arti trik Long Wei. Suara mendesing. Long Wei, yang sedari tadi memperhatikannya mencambuk dengan tenang, tiba-tiba melepaskan teknik melarikan diri sayap anginnya, dan langsung melompat ke arah pemuda tampan itu dengan sangat cepat. Saat ia berubah menjadi kepulan asap hijau dan melompat keluar, pedang Bei Ming di tangannya juga melancarkan teknik menetes air melalui batu, menusuk kepala pemuda tampan itu. Tidak mudah diganggu, lari. Jimat tahu yang dipegang pemuda tampan di tangan kirinya tiba-tiba aktif, berubah menjadi bayangan samar dan menyatu dengan tubuhnya. Pemuda tampan itu menghilang begitu saja. Wus! Long Wei muncul di tempat pemuda tampan itu berdiri sebelumnya. Mengerutkan kening, teknik melarikan diri, seharusnya dilakukan dengan bantuan jimat tahu. Seorang Xiantian pemurni Qi ternyata punya jimat tahu untuk teknik melarikan diri. Sepertinya kultivator Purple Mansion di belakangnya menyukainya. Jimat tahu juga tersedia dalam berbagai tingkatan. Beberapa jimat tahu seperti jimat perjalanan ilahi, jimat tubuh cahaya, jimat berlian, dan jimat kekuatan merupakan jimat yang paling dasar, sementara jimat teknik melarikan diri dianggap lebih canggih. Jimat tahu seperti jimat 10.000 mil tanpa jejak, merupakan harta yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. Sayangnya, jimat 10.000 mil tanpa jejak tidak bersamanya, tetapi meskipun bersamanya, Long Wei tidak dapat langsung mencapai tempat penting di gunung karena ia tidak dapat menentukan arah di labirin. Tentu saja, ia masih dapat melarikan diri secara langsung dengan jimat 10.000 mil tanpa jejak. Tetapi sayangnya, ia tidak membawanya. Meskipun aku punya jimat pelarian tahu, aku tidak bisa kabur sama sekali karena 5 elemen di labirin ini. Long Wei sangat paham akan hal ini. Ia telah lama bermeditasi tentang hal ini dan cukup berpengalaman dalam formasi. Dia juga memiliki pemahaman yang baik tentang formasi yang menjebaknya. Kelima elemen diaktifkan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri kecuali jika penguasa formasi dengan sengaja membantu. Sayangnya, penguasa formasi menginginkan kematianku, jadi bagaimana dia bisa membantuku? Pemuda tampan itu berjalan memasuki gunung dengan tergesa-gesa. Xiao Qi kembali. Adik laki-laki, apakah kamu membunuh musuh? Adik junior pasti akan berhasil jika dia melakukannya. Ketika kakak dan adik senior melihat pemuda tampan itu, mereka tahu bahwa dia pasti akan gagal, dan mereka mulai mengolok-oloknya. Pemuda tampan itu berteriak, saudara-saudari, kalian tidak tahu betapa kuatnya musuh. Jika aku berlari sedikit lebih lambat, aku pasti sudah mati di tangannya. Sangat menakjubkan. Apakah ada senjata ajaib yang kuat? Kelima pria dan wanita lainnya terkejut. Mereka tahu kekuatan adik junior ini. Pemuda tampan itu melanjutkan, dia sama seperti kakak senior kita, mengolah tubuh dan Qi. Dia juga makhluk bawaan dalam kultivasi tubuh dewa dan iblis, dan barusan dia melompat di depanku dalam sekejap. Untungnya, aku sudah mengeluarkan jimat pelarian, jadi aku cukup beruntung untuk lolos. Dari kecepatan lompatannya saja, aku khawatir dia sudah mencapai tingkat kesempurnaan bawaan dalam kultivasi tubuh dewa dan iblis. Ah, kesempurnaan bawaan dari pelatihan tubuh dewa dan iblis? Kenapa tiba-tiba muncul orang sekuat itu? Kelima kakak dan adik senior lainnya terkejut. Pemuda tampan itu mendesah. Sepertinya hanya kakak tertua yang bisa bertindak. Kakak tertua telah mencapai tingkat kultivasi bawaan yang sempurna, baik dalam Qi maupun kultivasi tubuh. Ia juga memiliki banyak senjata ajaib, benda langka, dan racun. Sebagian besar dari hampir 100 makhluk bawaan Dianshan ditangkap oleh kakak tertua. Siapa yang bicara tentang aku? Terdengar suara berat. Keenam pria dan wanita itu menoleh, dan melihat seorang pria berjubah hitam dengan rambut tergerai berjalan masuk dari pintu masuk gua besar di gunung. Aura dinginnya persis sama dengan tuan mereka. Pria itu membawa tas besar, dan setelah memasuki gua, ia melemparkan tas itu dengan santai, dan beberapa kaki langsung muncul di dalam tas. Kakak, kata keenam pria dan wanita itu serempak dengan hormat. Mereka tahu betul betapa kuatnya kakak mereka. Tua mereka telah melarikan diri jauh-jauh, dan kakak mereka telah bertarung 1 lawan 1 dengan seorang kultivator Purple Mansion dan berhasil lolos dengan selamat.
Aku pergi ke wilayah keluarga Kou dan menangkap ketiga makhluk bawaan ini. Dantian mereka kuhancurkan. Aku tangkap mereka semua dan ikat mereka. Perintah pria berjubah hitam itu. Para pelayan segera bergegas dan menyeret keluar 3 orang yang terikat di dalam karung. 1 perempuan dan 2 laki-laki. Perempuan itu sangat menawan, tetapi mereka semua pingsan. Wanita cantik Kou Hua juga ditangkap. 3 orang lagi telah datang. Itu milik Kou Ji, Tiemu, Bian He, dan makhluk bawaan Yanshan lainnya yang terikat melihat. Wajah pria berjubah hitam itu tiba-tiba menjadi ganas, dan pupil matanya bersinar hijau. Aku akan menyiksa mereka sampai gila. Siksa mereka sampai mati. Lihat bagaimana mereka masih punya waktu luang untuk melihat ketiga orang ini. Jika aku tidak bisa menyiksa mereka sampai mati, jika salah satu dari mereka tidak menjadi hantu ganas, aku akan membuat kalian semua menjadi hantu ganas. Ya, ya, ya. Para pelayan gemetar ketakutan, lalu mereka menerkam mereka satu persatu dan mencoba segala cara untuk menyiksa makhluk bawaan yang dantiannya telah hancur itu. Melihat kakak tertuanya marah, keenam pria dan wanita lainnya juga ketakutan. Pria berjubah hitam itu berbalik dan menatap rekan-rekan magangnya. Apakah kalian baru saja berbicara tentang aku? Kakak? Ada musuh yang menyelinap masuk dan terjebak di labirin yang dibuat oleh tuan kita. Dia tampak seperti anak kecil. Pemuda tampan bernama Xiaoqi berkata, tapi kekuatannya luar biasa. Dia bahkan membunuh salah satu makhluk roh tuan kita, jarum hitam. Aku juga hampir kehilangan nyawaku. Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening. Oh, begitu kuat? Dia sangat kuat. Musuh juga berlatih ki dan latihan tubuh. Dia seharusnya berada di level bawaan yang sempurna. Hanya kakak tertua yang bisa membunuhnya. Begitu air liur naga mabuk milik kakak tertua keluar, sekuat apapun dia pasti akan pingsan dan menyerah. Semua orang menyanjungnya. Pria berjubah hitam itu melirik ke arah sekelompok murid lainnya dan berkata, kalian semua tak berdaya melawan satu musuh yang menyerbu. Guru sedang menyempurnakan senjata ajaib dan tidak bisa diganggu. Karena kalian berenam tidak bisa melakukan hal lain dengan baik, kalian harus menyiksa makhluk bawaan ini sendiri untuk membantu guru menyempurnakan senjata ajaib itu. Baik, kakak. Keenam pria dan wanita itu menjawab serempak, lalu mengambil berbagai alat penyiksaan di tanah dan berjalan menuju makhluk-makhluk bawaan itu. Makhluk bawaan yang terikat dan hancur ini sebagian besar berasal dari Yanshan. Sedangkan makhluk bawaan dari tempat lain, jumlahnya sangat sedikit, karena kebanyakan dari mereka telah disiksa sampai mati sejak lama, dan bahkan puluhan yang belum mati pun hampir mati. Berlatih ki dan latihan tubuh? Kesempurnaan bawaan? Aku ingin melihatnya. Pria berjubah hitam itu mendengus dan melangkah keluar. 3 elemen adalah fondasinya. Long Wei, yang dilindungi oleh teratai air dan api, duduk bersila dan bergumam dalam hati sambil mengamati formasi di sekelilingnya. Di antara kelima elemen, air dan tanah adalah yang utama. Sumber perubahan ada di arah ini. Model formasi besar terbentuk secara alami di pikiranku, dan misteri pengoperasian formasi itu pun terjelaskan sepenuhnya. Long Wei segera berdiri. Wus, wus, wus. Dalam sekejap, ia berubah menjadi bayangan dan berubah arah beberapa kali berturut-turut. Semakin cepat kecepatannya, semakin besar tekanan pada formasi tersebut, dan semakin terlihat jelas formasi yang nyata dan palsu. Model formasi ini bahkan lebih misterius dari yang kukira. Long Wei menggelengkan kepalanya. Jika aku melihat bendera formasi, pelat formasi, dan sebagainya, aku akan segera memahami misteri formasi ini. Ia tahu bahwa ini adalah formasi besar yang dikendalikan oleh seorang kultivator Purple Mansion. Tetapi mungkin kultivator Purple Mansion itu tidak dapat pergi karena suatu alasan khusus dan tidak datang untuk menghadapinya. Namun, Long Wei tahu bahwa ia hanya sementara tidak dapat berpisah. Begitu ia berpisah, kultivator Purple Mansion itu sangat kuat, dan dengan bantuan formasi di labirin, ia hampir pasti akan mati. Kita harus mematahkan formasi itu. Waktu hampir habis. Di bawah tekanan tak kasat mata ini, Long Wei juga berusaha sekuat tenaga untuk memahami formasi tersebut, dan pemahamannya tentang formasi tersebut terus meningkat. Untungnya, ia memiliki fondasi dari kehidupan sebelumnya, kekuatan jiwanya di kehidupan ini, dan pengalaman formasi yang ditinggalkan oleh para dewa. Kombinasi ketiga aspek ini telah membuatnya mencapai kemajuan yang luar biasa. Namun, untuk menghancurkan formasi yang dibentuk oleh para biksu Purple Mansion jalannya masih panjang. Formasi besar yang dibentuk oleh para kultivator Purple Mansion harus dihancurkan dengan paksa. Tentu saja, mustahil bagi level yang sama, bahkan bagi Wan Xiang Zhenren sekalipun. Sedangkan Long Wei, tak diragukan lagi ia hanya bisa menemukan cara untuk menyelidiki misteri formasi tersebut, sehingga ia dapat dengan mudah menghancurkan formasi tersebut. Ingin menghancurkan hukum dengan paksa? Terlalu jauh. Kabut hitam di depan tampak sedikit memudar, dan sesosok hitam samar-samar terlihat di kejauhan. Sosok hitam itu menatap Long Wei yang duduk bersila dengan penuh minat. Mengendalikan air dan api, teratai pelindung itu sepertinya luar biasa.
Tapi, pria berjubah hitam itu sedang memegang botol porselen di satu tangan dan telah membuka tutupnya. Botol porselen itu mulai mengeluarkan gelombang aroma yang memabukkan. Botol porselen itu berisi ambergris. Jika ambergris diminum langsung, bahkan Tuan Wan Xiang pun akan ikut mabuk. Tentu saja, Tuan Wan Xiang akan kesulitan meminumnya, karena pihak lain akan langsung mencium aromanya. Bau air liur naga mabuk saja sudah cukup untuk membuat makhluk bawaan pingsan. Sebagai kakak tertua, ia harus diberi air liur naga mabuk oleh gurunya untuk menangkap begitu banyak makhluk bawaan secara diam-diam. Jatuh, jatuh, jatuh. Sosok hitam itu menatap Long Wei dengan penuh harap. Duduk bersila, Long Wei merasakan aroma yang menusuk hidungnya, dan tubuhnya tiba-tiba melunak, kepalanya pun pusing. Namun, tubuh ilahi bawaan yang ia capai dengan Ciming Jiu Tian Tu jauh lebih baik daripada tubuh ilahi biasa. Meskipun ia merasa sedikit pusing, ia segera menahan rasa pusing itu begitu kekuatan ilahi di tubuhnya mulai bekerja. Siapa penjahat di balik semua ini? Long Wei tiba-tiba berdiri dan berteriak. Hahaha, memang sulit sekali membuat makhluk bawaan yang telah melalui pemurnian tubuh dewa dan iblis mabuk. Seorang pria berjubah hitam berjalan dari kejauhan. Makhluk bawaan yang telah melalui pemurnian tubuh dewa dan iblis, tubuh mereka sudah menjadi dewa dan iblis. Jadi membuat mereka mabuk sama sulitnya dengan membuat seorang kultivator Purple Menshan yang telah melalui pemurnian tubuh Qi mabuk. Jadi, makhluk bawaan yang kutangkap di Anshan semuanya adalah makhluk bawaan yang telah melalui pemurnian tubuh Qi. Individu pemurni Qi akan tumbang saat pertama kali menciumnya, dan tak akan berdaya melawan begitu dan tian mereka hancur. Namun, individu pemurni tubuh dewa atau iblis dapat tumbuh kembali bahkan jika dantian mereka berlubang. Mereka adalah yang paling sulit dikendalikan. Terlebih lagi, terlalu sulit untuk menyiksa individu pemurni tubuh dewa atau iblis sampai mati. Pria berjubah hitam itu mendesah dalam hati. Namun, Long Wei menatap pria berjubah hitam di kejauhan, memegang dua pedang di tangannya. Ia sangat berhati-hati, karena pria di kejauhan itu memberinya tekanan tak terlihat saat ia berjalan ke arahnya. Itu adalah aura dominan dari dewa atau iblis yang telah memurnikan tubuhnya. Jelas bahwa pria itu telah mengaktifkan kekuatan ilahi di tubuhnya dan berada dalam kondisi puncak, siap menyerang kapan saja. Maksudmu menangkap makhluk bawaan? Long Wei menatapnya. Pria berjubah hitam itu memberikan jawaban yang tidak relevan. Menatap Long Wei dengan setengah tersenyum. Kalau aku tidak salah, kamu seharusnya Long Wei, putra keluarga Long. Hah? Long Wei terkejut. Ini adalah era kesukuan di mana komunikasi bergantung pada teriakan dan transportasi bergantung pada lari. Hanya beberapa pemimpin suku yang tahu nama Long Wei. Sekalipun mereka tahu, mereka biasanya tidak dapat mengenali Long Wei ketika mereka melihatnya. Sepertinya aku benar. Pria berjubah hitam itu mendesah, di seluruh negeri Anshan, hanya ada satu orang yang tampak seperti makhluk bawaan di usia semuda itu. Dia bahkan dianggap sebagai makhluk bawaan yang sempurna oleh adik-adikku. Aku khawatir satu-satunya orang itu adalah Master Long Wei, yang dapat meruntuhkan tembok kota dengan 3 tendangan dan menghempaskan Jiang Sansi dengan 1 tendangan. Kau tahu banyak. Long Wei menatap orang itu. Pria berjubah hitam itu mendesah, tentu saja aku harus tahu lebih banyak. Aku diperintahkan oleh guruku untuk menangkap sejumlah besar makhluk bawaan di Anshan. Tentu saja, aku harus belajar banyak dulu. Aku harus tahu informasi tentang makhluk bawaan di Anshan. Jika aku tidak mengetahuinya sebelumnya, aku akan mendapat masalah jika tidak sengaja menabrak tembok. Misalnya, ayahmu, Long Yichuan. Dia sudah bawaan dan sempurna sejak lama. Aku bahkan curiga dia sudah menjadi kultivator Purple Menshan. Aku tidak akan menangkap orang seperti itu. Hanya setelah aku mengetahui detailnya, aku bisa menangkap mereka dengan akurat. Begitu banyak makhluk bawaan telah menghilang di Anshan, tetapi tidak ada yang tahu siapa pelakunya. Pria berjubah hitam itu menatap Long Wei, kau begitu muda, namun begitu kuat. Kau satu-satunya di seluruh Yanshan. Terlebih lagi, ini adalah wilayah West Menshan Clan Long, dan kau berasal dari West Menshan Clan Long. Long Wei terkejut. Begitu banyak makhluk bawaan menghilang di Yanshan? Kenapa aku tidak tahu? Sebenarnya, hal-hal ini baru saja terjadi. Menangkap makhluk bawaan harus dilakukan dengan cepat. Jika Anda tiba-tiba menangkap mereka, mungkin perlu beberapa hari bagi pihak lawan untuk mengetahuinya. Dan mungkin perlu waktu bagi seluruh suku untuk membuat keputusan. Jadi, Anda harus menangkap mereka dalam jumlah besar dengan cepat dan gila-gilaan, dan Anda tidak bisa menangkap mereka secara perlahan. Begitu pasukan utama di Yanshan bereaksi, mereka akan memasang jebakan untuk Anda, yang akan berbahaya. Hampir 100 makhluk bawaan telah hilang di Yanshan saja. Pria berjubah hitam itu menatap Long Wei. Karena tempat ini dekat dengan klan Long, lebih banyak orang dari klan Long yang hilang, totalnya 24. Beberapa berada langsung di bawah klanmu, dan beberapa berasal dari suku-suku di bawah klanmu. Wilayah klan Long sangat luas, aku khawatir klanmu mungkin belum menghitung jumlah makhluk bawaan yang hilang secara akurat sampai sekarang. Long Wei merasa ngeri.
Keluarga Long. Sebenarnya memiliki begitu banyak makhluk bawaan yang hilang? Beberapa orang dari Mensyah Barat klan Long Mu juga hilang. Akan kuberitahu beberapa nama mereka. Kau mungkin mengenali mereka. Pria berjubah hitam itu berkata, Ji Wuyu, Longshan, Wakyong, Zhentu, Meng Yu. Kelima orang ini berada tepat di bawah Mensyah Barat klan Long Mu. Kau pasti mengenal mereka. Ah, wajah Long Wei berubah pucat. Ji Wuyu adalah putra Long Lai yang paling menonjol. Silsilah Long Lai dan garis keturunan langsungnya telah bersaing sengit untuk memperebutkan posisi kepala istana berikutnya, dan Long Wuyu adalah yang paling aktif. Long Wei pernah sangat tidak menyukai orang ini. Jishan adalah makhluk bawaan di antara generasi muda rumah barat klan Long. Meskipun ia bukan seorang pemimpin, rumah barat klan Long juga memiliki harapan yang tinggi terhadapnya. Lagi pula, marganya adalah Ji, dan ia juga merupakan garis keturunan langsung. Wakyong adalah makhluk bawaan baru yang dibudidayakan dan diserap oleh istana barat keluarga Long. Long Wei telah melihatnya berkali-kali ketika berada di kota istana barat. Setiap kali Wakyong melihat Long Wei, ia akan membungkuk sedikit dan memanggilnya Tuan Long Wei. Zhentu, dia adalah salah satu dari 20 komandan keluarga Long. Meng Yu. Tuan Meng Yu. Jantung Long Wei bergetar. Guru Meng Yu mengajari saya memanah dan dialah yang paling saya kenal di antara kelima orang ini. 5 orang. Aku kenal mereka semua. Lagi pula, aku tumbuh besar di kota Sifu. Makhluk bawaan mana di kota Sifu yang belum pernah kulihat? Aku bisa melihat sekelompok orang ini berkumpul di istana Piao Sui setiap tahun. Aku terlalu akrab dengan mereka. Mereka adalah anggota klanku di kehidupan ini. Di antara mereka ada orang-orang yang dulu ku benci. Garis keturunan langsungku, beberapa yang ku kenal, dan guru panah yang mengajariku memanah. Kamu? Wajah Long Wei memucat. Kalian kenal mereka semua? Haha. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berteriak, Ji Wuyu, Longshan, Wakyong, Zhentu, Meng Yu, Tuan Muda Long Wei dari West Menshan keluarga Long kalian ada di formasi. Tuan Muda Long Wei akan segera datang untuk menemani kalian. Hahaha. Suaranya begitu keras hingga terdengar langsung ke perut gunung yang jauh. Di dalam gunung, Meng Yu diikat di tiang besi dengan darah berceceran di sekujur tubuhnya. Ia sudah putus asa sejak hari pertama ia datang ke tempat yang bagaikan api penyucian ini. Saat itu, ia menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Masih menantangnya hanya itukah kekuatanmu? Jadilah lebih kejam lagi. Anakku sayang, bukankah kau minum susu waktu kecil? Tiba-tiba, Tuan Long Wei Mu akan segera datang menemanimu. Hahaha. Tawa pun terdengar. Long Wei. Meng Yu berjanggut gemetar, lalu berteriak sekeras-kerasnya, Tuan Long Wei, lari. Ada kultivator abadi di sini yang sedang menyempurnakan senjata sihir jahat. Ji Wuyu, yang sedang mengunci rambutnya di samping Meng Yu, sudah menundukkan kepalanya dan tampak kelelahan. Tetapi tiba-tiba dia mengangkat kepalanya dan bergumam, Long Wei? Long Wei? Long Wei? Lari! Pergi! Long Wuyu pun menjerit pilu dan berteriak sekuat tenaga. Meskipun ia menginginkan seseorang dari garis keturunan ayahnya untuk menggantikannya sebagai kepala istana, karena ia kalah, ia pun yakin. Long Wei adalah kepala istana berikutnya dari istana barat Long mereka. Ia juga melihat bakat Long Wei. Istana barat Long pasti akan menjadi lebih kuat berkat Long Wei. Ia telah terperangkap di sini dengan dantiannya hancur. Ia tidak ingin bakat paling menjanjikan dari istana barat Ji, kepala istana berikutnya dari istana barat Ji, mati di sini. Ini sungguh memalukan bagi keluarga Long. Lari! Teriak Long Wuyu. Tuan Long Wei, pergi! Longshan juga berteriak serak. Mereka ditangkap di sini, dan mereka sering melihat roh-roh jahat muncul dan memasuki ruang bawah tanah. Obrolan 6 pria dan wanita berpakaian indah di dekatnya juga membuat mereka mengerti betapa mengerikannya tempat ini. Kabut hitam menyelimuti sekelilingnya, dan suara gemuruh yang mencemaskan terdengar di kejauhan. Tuan Long Wei, lari! Ada kultivator abadi di sini yang sedang menyempurnakan senjata sihir jahat. Tuan Long Wei, cepatlah! Melarikan diri. Meskipun suaranya serak karena penyiksaan, saya masih bisa mengenali identitasnya karena saya sangat mengenalnya. Menyempurnakan senjata sihir jahat? Long Wei menahan amarahnya dan menatap pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu terkekeh aneh dan berkata, Jenius keluarga Long, Tuan Long Wei yang agung, jangan cemas atau marah, mereka semua akan mati, dan kau juga akan mati. Ia ingin Long Wei benar-benar marah. Orang-orang akan kehilangan ketenangannya ketika mereka benar-benar marah. Jika mereka tidak tenang, maka ia secara alami akan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertempuran ini. Setelah bertahun-tahun melarikan diri, pria berjubah hitam itu juga tahu bahwa ia tidak boleh meremehkan lawan manapun, meskipun Tuan Muda Long Wei di depannya masih remaja. Pergi ke neraka. Long Wei bergegas menuju pria berjubah hitam itu dengan momentum yang tak tertahankan, seperti seekor harimau yang menerjang menuruni gunung.
HMPH. Sangat tidak tenang, dan kau menyebutnya jenius? Lagi pula, kau terlalu muda. Pria berjubah hitam itu berpikir dalam hati, memegang sebatang koh hitam panjang di masing-masing tangan, dan mulai menyapa Long Wei seperti hantu. Kedua koh hitam di tangannya juga menusuk ke arah Long Wei. Ketika keduanya semakin dekat, wus, 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 wus. Paku-paku hitam melesat keluar dari kedua koh hitam dan menyelimuti Long Wei. Karena jaraknya terlalu dekat dan datangnya paku-paku hitam terlalu tiba-tiba, meskipun ilmu pedang Long Wei sangat kuat, sulit untuk menangkis semuanya. Untungnya, teratai air dan api pelindung yang menyelimuti tubuh Long Wei menangkis paku-paku hitam tersebut, sehingga paku-paku hitam tersebut hanya menembus satu lapisan sebelum jatuh. Ketika paku-paku hitam itu jatuh ke tanah, tanah langsung mengeluarkan suara mendesis. Mereka semua diselimuti racun. Long Wei menikam pria berjubah hitam itu dengan marah menggunakan pedang Bei Ming di tangannya. Pria berjubah hitam itu bagaikan hantu. Dua koh hitam di tangannya nyaris tak bisa melawan, dan sesekali ia melepaskan kuku-kuku hitamnya. Long Wei sungguh kuat. Pria berjubah hitam itu diam-diam terkejut. Kekuatan teratai pelindungnya terlalu kuat. Bahkan memengaruhi gerakan tubuhku. Untungnya, jubahku bertransformasi dari baju zirah ajaib. Kalau tidak, teratai pelindung itu saja mungkin sudah merobek pakaianku berkeping-keping. Engah. Seberkas cahaya pedang langsung menembus lengan pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu mundur dengan keras, dan raut wajahnya berangsur-angsur menjadi ganas. Teratai pelindungmu begitu misterius sehingga bahkan kuku darah hitamku pun tak mampu mematahkannya. Sepertinya aku harus mematahkannya dengan kekuatanku sendiri. Dua koh hitam di tangannya lenyap begitu saja, dan sebuah tongkat hitam heksagonal muncul di tangannya. Pada saat yang sama, api mulai menyelimuti tubuh pria berjubah hitam itu, dan aura yang kuat mulai menyebar. Tongkat? Long Wei diam-diam terkejut. Selama pertarungan mereka sebelumnya, ia menyadari bahwa kemampuan pria berjubah hitam itu dalam menggunakan shuttlecock hitam sangat lemah, dan penggunaan paku darah hitam yang tiba-tiba itu cukup berbahaya. Sekarang setelah lawannya menggunakan tongkat panjang, Long Wei mengerti inilah senjata yang dikuasai lawannya. Tongkat itu senjata yang panjang dan berat. Long Wei berpikir dalam hati, kebanyakan dewa dan iblis yang berlatih kultivasi tubuh lebih menyukai senjata berat dan alat sihir untuk melanggar hukum dengan kekerasan. Ambillah. Pria berjubah hitam itu berubah menjadi bayangan hitam dan mengangkat tongkat panjang di tangannya tinggi-tinggi. Dalam sekejap, tongkat panjang itu dengan cepat membesar dan berat. Tongkat panjang itu sendiri pasti berbobot puluhan ribu pon dan menghantam Long Wei langsung. Long Wei memegang pedang Bei Ming secara horizontal di tangannya. Dentang. Dengan suara keras, Long Wei terpental mundur, membuat lekukan yang dalam di tanah. Buku-buku jarinya retak, dan darah menodai gagang pedang hingga merah. Kekuatan yang luar biasa. Jauh lebih hebat daripada milikku. Meskipun aku baru berada di tingkat keempat Chimingjiu Tiantu, aku bisa dibandingkan dengan tahap akhir pemurnian tubuh bawaan kebanyakan dewa dan iblis. Pria berjubah hitam ini sebenarnya lebih kuat dariku. Aku khawatir dia telah mencapai kesempurnaan pemurnian tubuh bawaan para dewa dan iblis. Long Wei menyadari bahwa ia benar-benar telah menemukan lawannya. Jauh lebih sulit untuk membunuh dewa atau iblis yang telah memurnikan tubuhnya. Aku penasaran, berapa banyak tongkat yang bisa kau ambil dariku? Mata pria berjubah hitam itu sedikit berubah menjadi hijau. Ia melangkah maju dengan kecepatan tinggi bak seekor naga. Ketika ia mendekati Long Wei, ia menusukkan tongkat panjang di tangannya ke depan langsung ke sarang naga. Tongkat itu tentang kekuatan. Pedang itu tentang keterampilan. Teriak Long Wei pelan, dan sepasang sayap hijau muncul dari udara tipis di belakangnya. Sayap itu sepertinya terbuat dari baja. Itu adalah senjata ajaib tipe sayap terbang yang ditemukan Long Wei di antara ribuan senjata ajaib yang ia peroleh di Istana Air. Langkah bayangan angin hanyalah dasar dari kekuatan magis teknik melarikan diri dengan sayap angin. Setelah memiliki sayap, kekuatan magis ini akan jauh lebih kuat, yang bisa dikatakan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Wow! Sayap Long Wei berkibar, dan ia tampak seperti seekor burung rok, bergerak sangat cepat dan aneh, seperti embusan angin yang bertiup, terus berubah arah. Pedang ganda Bei Ming di tangannya berulang kali mengenai pria berjubah hitam itu. Ah! 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 Pria berjubah hitam itu benar-benar gila. Energi sejatinya juga menggerakkan rune pada tongkat panjang itu, menyebabkan kekuatan rune gravitasi terus meningkat. Tongkat panjang itu seperti gunung kecil. Untungnya, ia adalah seorang ahli kesempurnaan bawaan dari pemurnian tubuh para dewa dan iblis. Jika tidak, ia tidak akan bisa menggunakan senjata seberat itu. Seberat apapun tongkat itu, apa gunanya kalau tidak bisa mengenai siapapun? Pergilah ke neraka. Long Wei juga seperti iblis. Tekanan tak kasat mata yang dibawa oleh keberadaan kultivator Purple Man Shah dan anggota keluarga Long yang dipenjara dan disiksa membuat hati Long Wei serasa terbakar. Bunuh! 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 Dengan bantuan sayap ajaibnya,
Long Wei secepat hantu, bahkan lebih cepat daripada pria berjubah hitam itu. Pedang Beiming di tangannya, yang telah dimurnikan dengan darah, bahkan lebih tajam. Ilmu pedangnya, yang mengandung makna sejati Tao, sepenuhnya mengalahkan pria berjubah hitam itu dalam hal ranah. Paf! Sebuah lubang besar tertusuk di perutnya, tetapi dengan cepat menyusut dan menjadi utuh kembali. Wow! Luka besar tergores di punggung. SSST. Bekas luka tertinggal di wajahnya. Ah! Pria berjubah hitam itu menggila karena pertarungan itu. Dengan tubuhnya yang tak terhancurkan dan perpaduan antara manusia dan alam, terlalu mudah baginya untuk menginjak-injak kesempurnaan Xian-Xian pemurni Qi. Ia tak menyangka akan bertemu pria tangguh kali ini. Meskipun lawannya jauh lebih lemah, ia juga ahli dalam pemurnian tubuh dewa dan iblis, dan ilmu pedangnya jelas lebih tinggi. Bang! Long Wei terlempar ketika tongkat panjang itu menyentuhnya, dan mundur ketika tongkat itu mengenainya. Meskipun tangannya sering retak, lukanya sembuh dalam sekejap. Lagi pula, teknik pedangnya jauh lebih mendalam. Long Wei hanya menderita sedikit luka, sementara lawannya benar-benar berada di ambang kematian. Selama Long Wei menusuk bagian vital kepalanya, ia akan mati. Paf! Menggunakan dua pedang bersamaan memang tak terduga. Menari di garis kematian akan selalu berujung pada kesalahan. Engah! Kilatan cahaya pedang langsung menembus perut pria berjubah hitam itu, meninggalkan luka yang sangat besar. Ia jatuh ke tanah, tubuhnya terbelah dua. Keren! Keren. Pria berjubah hitam itu menggertakkan giginya. Tapi kau tetap harus mati. Wow. Tepat saat Long Wei mengepakkan sayapnya dan menerkam pria berjubah hitam itu dengan kedua pedangnya, sebuah botol muncul di tangan salah satu pria berjubah hitam. Tiba-tiba ia membanting botol itu ke tanah, dan botol itu meledak ketika menghantam tanah berbatu. Kabut putih tebal langsung menyebar. Melihat situasinya tidak baik, Long Wei mundur dengan keras, tetapi aroma samar telah memasuki hidungnya. Meskipun ia telah menahan napas sejak lama, napas itu masih menyerbu tubuhnya. Berubahlah menjadi genangan air. Pria berjubah hitam itu menggertakkan gigi dan menatap Long Wei. Kedua bagian tubuhnya dengan cepat menyatu dan mulai menjahit diri secara otomatis. Kabut putih di dalam botol adalah saripati yang diekstrak dari mayat jahat, dalam bentuk kabut. Begitu menyentuh tubuh, ia akan dengan cepat menggerogoti tubuh hingga menjadi genangan air. Bahkan kakak tertua yang telah mencapai kesempurnaan bawaan harus bergantung pada penawarnya untuk bertahan hidup. Pemuda di depannya jelas lebih rendah kekuatannya darinya. Dan menurut pemahamannya, belum lama ini Tuan Muda Long Wei ini menembus ke alam bawaan. Betapapun berbakatnya dirimu, atau seberapa terampilnya dirimu dalam latihan tubuh, aku khawatir kau jauh lebih rendah daripada aku. Bahkan aku pun tak sanggup menahannya. Kau ditakdirkan untuk mati. Pria berjubah hitam itu menatap penuh harap. Wajah Long Wei berubah. Guru macam apa murid macam apa? Long Wei sebelumnya telah menyimpulkan bahwa biksu Purple Mansion mungkin juga pandai menggunakan racun. Pria berjubah hitam di depannya juga pandai menggunakan racun. Saat kabut putih menyerbu, Long Wei merasakan mati rasa yang langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Tunggu. Kekuatan suci merah dan cerah melonjak di tubuh Long Wei, dan vitalitas yang kuat dalam tubuh Dewa Iblis juga mengeluarkan racun. Mati. Long Wei berusaha sekuat tenaga untuk menekan dan mengeluarkan saripati mayat. Pada saat yang sama, sayap senjata ajaib di belakangnya berkibar dan terbang, menukik ke arah pria berjubah hitam yang tergeletak di tanah. Terlepas dari apakah ia bisa mengeluarkan saripati mayat, ia harus membunuh pria di depannya terlebih dahulu. Jika tidak, ketika ia mati karena racun, orang itu masih hidup. Betapa tidak relanya ia. Hahaha, semakin keras kau bergerak, semakin cepat kau akan mati. Pria berjubah hitam itu juga memegang tongkat bersisi 6, menghentakkan kaki di tanah dengan suara gemuruh. Setiap langkah membuat bumi bergetar. Jelas sekali ia telah menghabiskan seluruh tenaganya. Pergi ke neraka. Ia mengangkat tinggi tongkat bersisi 6 di tangannya, dan menghantamkannya ke arah Long Wei seolah-olah ada gunung yang menekannya. Swiss! Swiss! Long Wei menggunakan teknik melarikan diri sayap angin dan, bagaikan hantu, ia berubah menjadi busur dan menyerang pria berjubah hitam itu dari samping. Bunuh! 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 Long Wei menyerbu, dan tongkat panjang di tangan pria berjubah hitam itu pun berubah arah sedikit untuk menghadapi Long Wei. Keduanya telah bertarung berkali-kali dan sama-sama tahu betapa menakutkannya lawan mereka. Pria berjubah hitam itu kuat, sementara Long Wei memiliki ilmu pedang yang misterius dan mahir menggunakan dua pedang. Ledakan. Sebuah batu sebesar kepala tiba-tiba melayang dan menghantam kepala pria berjubah hitam itu secepat kilat. Karena jaraknya terlalu dekat, batu itu terlempar dari belakang. Pria berjubah hitam itu tidak memiliki mata di belakangnya. Dan ketika ia merasakan gelombang udara, semuanya sudah terlambat. Bang! Di bawah indera ketuhanan Long Wei, batu itu bergerak sangat cepat,
seolah-olah seorang ahli pelatihan tubuh dewa dan iblis di tahap bawaan akhir sedang memegang batu dan menghantamkannya ke kepalanya dengan sekuat tenaga. Batu itu hancur. Lelaki berjubah hitam itu juga memiliki darah di kepalanya dan terhuyung-huyung. Sial! Swiss! Dua cahaya pedang, satu menghalangi tongkat panjang bersisi 6, dan cahaya pedang lainnya menembus wajah pria berjubah hitam itu dan menembus bagian belakang kepalanya, mengeluarkan sedikit isi otak dan darah. Bang! Kekuatan yang terkandung dalam tongkat panjang 6 sisi itu masih membuat Long Wei mundur beberapa langkah, dan ia pun menghunus pedang panjangnya. Ada lubang di antara alis pria berjubah hitam itu, tetapi lubang itu tak pernah bisa ditutup. Belum lagi dirinya, bahkan jika Long Wei tertusuk di kepala, ia pasti akan mati. Kau. Vitalitas kuat dari tubuh dewa dan iblis membuat pria berjubah hitam itu masih memiliki secercah kehidupan. Ia menatap Long Wei dan mencoba membuka mulutnya. Kau. Lalu dia terjatuh ke belakang, menyebabkan tanah bergetar. Hu. Long Wei berdiri di sana dengan napas agak tersengal-sengal. Ia menatap mayat di depannya. Ia tahu bahwa pihak lain mati dengan terpaksa dan mati dalam kebingungan. Aku khawatir kakak senior berjubah hitam itu sangat bingung ketika ia meninggal. Mengapa kepalanya tiba-tiba diserang dari belakang? Siapa yang menyerang dari belakang? Pikiran ilahi adalah jurus mematikan Long Wei. Setelah digunakan, jika musuh tidak terbunuh, musuh dapat langsung melarikan diri dengan menggunakan jimat teknik melarikan diri. Saya khawatir bahkan kultivator Purple Mansion pun akan tahu tentang kekuatan suci saya. Jadi, jika Anda tidak menggunakannya, tidak apa-apa. Setelah Anda menggunakannya, Anda harus membunuh musuh. Sebelumnya, Long Wei pernah bertarung dengannya. Tetapi karena dia diracuni, Long Wei tidak bisa menunda dan harus menggunakan akal sehatnya untuk mengendalikan batu itu. Kekuatan keduanya hampir sama, dan dalam pertarungan hidup mati, tidak ada ruang untuk kesalahan. Batu itu menghantam kepala pria itu dengan kekuatan yang tak terkira, dan kemampuan tongkat pria berjubah hitam itu benar-benar kacau, apalagi bertahan melawan ilmu pedang Long Wei yang tak terduga. Akibatnya, Long Wei menusuk kepalanya dengan pedang. Hahaha. Long Wei tertawa terbahak-bahak sambil mengangkat kepalanya. Ayo, aku akan membunuhmu satu persatu, sebanyak yang kau bisa. Hahaha. Long Wei luar biasa gila saat ini. Terjebak dalam situasi putus asa, dengan anggota klannya yang terjebak di sana dan sedikit harapan untuk bertahan hidup, Long Wei tentu saja menjadi semakin gila, dan tentu saja merupakan kesenangan besar baginya untuk membunuh tuan musuh. Ada selokan, lubang dalam, dan puing-puing di mana-mana di tanah. Lagi pula, ilmu pedang Long Wei telah memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan lawannya juga sangat kuat, jadi lingkungan sekitarnya secara alami hancur. Racun? Long Wei sudah bisa merasakan esensi jahat mayat itu perlahan surut akibat terkurasnya kekuatan suci merah menyala miliknya dan vitalitas alami tubuhnya. Sepertinya racun itu masih belum bisa berpengaruh apapun pada tubuh suci dan iblisku. Long Wei berbeda dari kakak senior berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu tak tahan dengan racun itu. Namun, Long Wei mempraktikkan metode pertama pemurnian tubuh dewa dan iblis. Kekuatan dewa merah terang itu lahir dari perpaduan kekuatan bulan dan matahari. Dan tubuh dewa itu dipelihara oleh api sejati matahari dan air sejati bulan. Intinya, ia jauh lebih kuat daripada tubuh dewa dan iblis lainnya.